Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan Qin Mu yang bertemu dengan para yang mulia surgawi dan terlibat beberapa perselisihan dengan mereka. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Nona surgawi Qiang mengayunkan pisaunya dan memotong anggota tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Buah dao yang compang-camping terbang menembus cahaya pisau. Tiba-tiba, cahaya di buah dao bersinar ke segala arah, dan keberadaan aneh di sungai panjang kekacauan menghindari cahaya di buah dao. Aura wanita dalam buah dao menjadi lemah, dan dia berteriak, "Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, cepat seberangi sungai. Kalau tidak, kita berdua akan jatuh ke alam semesta masa lalu." Qin Mu menoleh ke belakang dan melihat pemandangan ini. Tatapannya aneh. Siapa wanita ini? Kemampuannya sangat kuat. Aku penasaran bagaimana dia dibandingkan dengan petapa Yuan dari Istana Miluo. Dia mengeluarkan penunjuk yang diberikan kepadanya oleh Sagi Yuan dari Istana Miluo dan menggunakannya untuk terbang menuju Lady Surgawi Qiang. Nona Surgawi Qiang tertembak di kepala dan sangat marah. Qin Mu dengan cepat mencabut cambuknya dan berpikir, "Saya lupa. Nona Surgawi Qiang tidak memiliki roh primordial. Percuma terkena cambuk." Roh primordial Grand Emperor terperangkap dalam seni dewa yang tidak berubah oleh Yang Mulia Ling dan belum melarikan diri. Oleh karena itu, Nona Surgawi Qiang tidak memiliki roh primordial di tubuhnya. Penunjuk Yuan Sage ditujukan pada roh primordial, dan mencapai sasaran. Setelah memukul, mereka yang hati daonya tidak ada tandingannya akan dikendalikan oleh perapal mantra. Namun, itu tidak ada gunanya melawan monster seperti Nona Surgawi Qiang yang tidak memiliki roh primordial dan hanya mengandalkan kesadarannya. Qin Mu memandang Nona Surgawi Qiang dan melihatnya berdiri di atas tiang kayu pohon dao. Dia mengandalkan wanita di buah dao untuk menyeberangi sungai kekacauan, auranya melonjak saat dia menyerang. Sebelumnya, wanita dalam buah dao tidak berhasil menghentikan petunjuk suci primordial, yang berarti budidayanya tidak sekuat suci primordial. Namun, dia yakin bahwa dia adalah seorang kultivator prasejarah. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri dan menggunakan perahu kecil yang diubah dari tongkatnya untuk menghindari Nona Surgawi Qiang. Dia tidak terus mengganggunya. Dengan kemampuannya saat ini, tidak mudah untuk membunuh Nona Surgawi Qiang. Terlebih lagi, membunuhnya tidak sama dengan membunuh Grand Emperor. Jika dia ingin menyingkirkan Grand Emperor, dia harus pergi ke surga agung dan menyingkirkan pohon dao miliknya. Sebelumnya, Nona Surgawi Qiang memiliki kelemahan pada pohon dao. Ketika dia menyerang, dia tertahan dan harus menghindari pohon dao. Selain itu, Qin Mu sedang merencanakan sesuatu, yang membuat Nona Surgawi Qiang berpikir bahwa dia beruntung mendapatkan senjata dao dari ibu kota Giok. Jadi, dia ingin merebutnya, tapi dia jatuh ke dalam perangkap Qin Mu dan kehilangan inisiatif. Namun, cara ini bisa digunakan sekali, jadi pasti tidak akan berhasil untuk kedua kalinya. Dalam bentrokan langsung, Qin Mu harus menghadapi dua pisau misterius eksekusi dewa itu. Kedua pisau ilahi itu terlalu ganas, dan bahkan tubuh jasmani Adipati Surga pun tidak dapat bertahan melawannya. Bisa dikatakan senjata itu paling ganas di dunia. Menghadapi dua pisau dewa ini, Qin Mu harus seperti orang yang telah mencapai dao di Gunung Mahakala. Dia harus meletakkan lusinan seni dewa yang tidak berubah terlebih dahulu dan mengaktifkannya begitu pisau misterius eksekusi dewa melukainya. Hanya dengan begitu dia akan terhindar dari kematian. Di sungai panjang kekacauan, tempat aneh seperti itu jelas tidak cocok untuk menyiapkan seni dewa yang tidak berubah. Jika seseorang terjatuh ke dalamnya, mereka pasti akan mati. Tujuannya bukan untuk bertarung sampai mati dengan Nona Surgawi Qiang, tetapi untuk mencari keberadaan Taiyi dan alam ibu kota Giok. Jalan Grand Emperor masih terlalu sempit. Dia sebenarnya bekerja sama dengan makhluk prasejarah. Dia akan mengakhiri dirinya sendiri dari dunia. Qin Mu mengeluarkan tahap eksekusi dewa dan mencoba mengaktifkannya untuk melihat apakah dia bisa mengambil dua pisau misterius eksekusi dewa surgawi Lady Qiang. Meskipun Nona Surgawi Qiang adalah yang mulia surgawi, budidayanya relatif lemah di antara 10 yang mulia surgawi. Dia tidak memiliki roh primordial, jadi meskipun dia menyatu dengan kepala Kaisar Agung, tingkat kultivasinya hanya bisa berada di peringkat lebih rendah dari 10 yang mulia surgawi. Namun, kedua pisau dewa itu benar-benar kuat. Alasan Nona Surgawi Qiang membawa tahap eksekusi adalah untuk mencegah seseorang di antara 10 yang mulia surgawi mencuri mereka dengan kekuatan sihir yang besar. Ketika Qin Mu telah menjebak dua pisau ilahi dengan bentuk kosong Taiji, dia menggunakan tahap eksekusi dewa untuk menarik kembali pisau ilahi dan melakukan serangan balik terhadap Qin Mu. Dapat dilihat bahwa tahap eksekusi dewa memiliki efek pengendalian pada dua pisau misterius eksekusi dewa. Begitu Qin Mu mengeluarkan tahap eksekusi dewa dari pengadilan leluhur, Nyonya Surgawi Qiang merasakannya. Dia tidak bisa menahan amarahnya, dan kesadarannya meledak untuk menyerang Qin Mu. Pada saat yang sama,
Qin Mu memanfaatkan tahap eksekusi dewa dari istana leluhur untuk memobilisasi kekuatan dao besar yang terkandung di dalamnya. Kedua pisau ilahi di tangan Nona Surgawi Qiang langsung lepas kendali. Tangan-tangan besar meraih tunggul pohon di bawah kaki Nona Surgawi Qiang dan menariknya ke dalam sungai kekacauan. Kaki Nona Surgawi Qiang memasuki air, dan kakinya langsung tenggelam dalam bencana alam semesta sebelumnya, berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, Qin Mu diserang oleh kesadaran Nona Surgawi Qiang. Pikirannya kacau, dan dia tidak bisa mengendalikan tongkat Tai Yi. Perahu kecil yang diubah dari kruk membawanya ke sungai kekacauan. Keduanya tercengang, dan Qin Mu buru-buru menyingkirkan tahap eksekusi dewa untuk menstabilkan perahu kecil. Dia melihat perahu kecil itu telah tenggelam ke dalam sungai, dan bencana kehancuran melanda, membuat kakinya terkorosi. Qin Mu bergegas keluar dari sungai kekacauan sebelum tubuh jasmaninya meleleh, dan dia melihat kedua betisnya benar-benar membusuk. Dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa kaki Nona Surgawi Qiang hancur total. Keduanya saling memandang dari jauh, dan mereka berdua memiliki ketakutan yang masih ada. Qin Mu menoleh dan mengusir perahu kecil itu, menghilang ke dalam ki primordial yang tak terbatas. Nona Surgawi Qiang berhenti mengejar. Mereka semua memiliki kekuatan untuk menghancurkan pihak lain, jadi mereka hanya bisa menahan diri dan menghindari pihak lain agar mereka tidak kehilangan nyawa di saat yang bersamaan. Sungai besar yang penuh kekacauan ini benar-benar megah. Perahu kecil itu berlayar di permukaan sungai dan tidak bisa menentukan arahnya. Ada kekacauan ki di mana-mana dan sulit untuk melihat akhirnya. Qin Mu menghentikan perahu kecil dan mengeksekusi teknik misterius penciptaan. Kedua betisnya tumbuh besar, dan dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Bencana ini terlalu dahsyat. Tanpa mencapai dao, bahkan 10 yang mulia surgawi pun tidak bisa bertahan melawannya. Setelah kakinya pulih, dia melanjutkan ke depan. Meski dia tidak bisa menentukan arahnya, mata di tengah alisnya bisa melihat menembus kekacauan. Selama dia mendekati pantai, pandangannya bisa menembus kekacauan dan melihat pantai seberang. Namun, setelah lama mencari di sungai yang panjang, Qin Mu masih tidak dapat menemukan pantai seberang. Waktu perlahan berlalu, dan dia merasa cemas. Bukan saja dia tidak menemukan pantai seberang, dia bahkan tidak bisa menemukan jalan kembali. Omong kosong, dia secara bertahap menjadi khawatir. Jika dia tidak dapat menemukan pantai seberang atau jalan pulang, dia akan terjebak di sini selamanya. Dalam kekacauan utama, tidak ada perbedaan antara utara dan selatan, dan tidak ada perbedaan antara atas dan bawah. Jika ada yang tersesat, mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Tidak ada peta geografis yang berfungsi di sini. Jika saya bisa terjebak di sini bersama 10 yang mulia, itu akan menjadi berkah besar bagi dunia manusia. Suasana hatinya kembali tenang. 10 yang mulia surgawi telah melakukan segala macam kejahatan. Jika dia terjebak bersama mereka dan tidak ada lagi 10 yang mulia surgawi di dunia, kedamaian abadi akan memiliki banyak waktu untuk berkembang, dan menggulingkan surga hanyalah masalah waktu. Dia tidak putus asa dan terus mencari. Namun, seiring berjalannya waktu, dia masih belum bisa menemukan tepian seberang sungai. Bukan saja dia tidak menemukan pantai seberang, dia bahkan tidak menyentuh yang mulia surgawi lainnya. Sungai ini terlalu luas, sehingga sangat sulit untuk bertemu dengan yang mulia lainnya. Tiba-tiba, tatapan Qin Mu mendarat di bawah sungai, dan dia mengungkapkan ekspresi aneh. Dia melihat pemandangan aneh di alam semesta yang hancur di bawah. Di bawah pohon dunia yang megah dan megah, penampakan raksasa yang memegang kapak kekacauan sedang berjalan menuju pohon dunia. Apa yang dia lihat sebelumnya adalah raksasa yang memegang kapak dan menebas pohon dunia. Sekarang, seolah-olah waktu telah terbalik dan Tai Yi hampir menebang pohon dunia. Ini sangat aneh. Jantungnya sedikit bergerak, dan dia mengendalikan perahu kecil itu untuk memilih arah secara acak. Setelah beberapa saat, Qin Mu melihat ke pohon dunia lagi dan melihat bahwa Tai Yi telah berada di bawah pohon dengan kapaknya. Dia menghentikan perahu kecil itu dan mengubah arah. Perahu kecil itu berlayar menjauh, tapi dia melihat Tai Yi benar-benar bergerak mundur, semakin menjauh dari pohon dunia. Qin Mu tertegun sejenak sebelum menjadi senang. Sungai kekacauan ini tidak bisa menentukan lokasinya, tapi memiliki koordinat yang bisa dijadikan referensi. Koordinat ini adalah proses penghancuran alam semesta sebelumnya. Dia mengendalikan perahu kecil itu untuk bergerak maju terus-menerus, dan dia melihat penampakan Tai Yi semakin menjauh dari pohon dunia. Akhirnya, itu lenyap. Sementara itu, musibah kehancuran alam semesta di bawah seakan mengalir kembali. Dao besar pemusnahan mulai pulih, dan langit yang hancur serta dunia yang hancur kembali pulih dari kekacauan. Makhluk hidup yang mati dalam bencana tersebut mereformasi tubuh jasmani dan roh primordial mereka dari ki primordial, kembali ke momen sebelum mereka dihancurkan. Bintang-bintang pulih dari kematian, dan cahaya bintang bersinar kembali. Qin Mu melanjutkan ke depan, dan galaksi muncul. Pengadilan leluhur muncul. Bencana yang terjadi di alam semesta sebelumnya seakan terbalik di depan matanya. Ia melihat tahap awal kehancuran alam semesta sebelumnya. Dunia di sana telah mencapai tingkat peradaban yang sangat tinggi,
dan dia melihat berbagai jenis peradaban. Misalnya, ada peradaban yang mirip dengan persembahan kurban, peradaban yang mirip dengan keyakinan, peradaban penanam bela diri, dan peradaban mekanik. Ada banyak sekali tipenya. Dunia-dunia ini dikuasai oleh mereka yang telah mencapai Dao dan memiliki peradaban uniknya sendiri. Tatanan dunia dalam keadaan damai sebelum bencana kehancuran besar tiba. Tubuh mengesankan dari mereka yang telah mencapai Dao menyelimuti berbagai dunia, memberikan perasaan keagungan yang tak tertandingi. Mereka yang mencapai Dao adalah penguasa dunia ini, menggunakan keinginan mereka sendiri untuk mengubah dunia yang mereka kendalikan. Qin Mu hanya melihat sekilas. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dunia yang diperintah oleh orang-orang yang telah mencapai Dao ini tidak baik, tapi kemanapun dia memandang, dia menyadari bahwa alam semesta sebelumnya jauh lebih kecil dari yang dia duga. Alam semesta ini terlalu kecil, dan istana leluhurnya juga berkali-kali lebih kecil dari istana leluhur saat ini. Dunia di surga tidak begitu mengejutkan seperti dunia saat ini. Ukuran seluruh alam semesta hanya 1/1000 dari alam semesta saat ini, atau bahkan lebih kecil. Qin Mu terus melihat sekeliling, mencari sumber musibah. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Ultimate Point. Ada terlalu banyak pohon Dao di sana. Energi Dao besar sangat terkonsentrasi, dan pohon Dao sangat cemerlang dan megah. Cahaya dari buah Dao bahkan lebih menyilaukan daripada bintang dan galaksi di langit. Namun, di Great Overarching Heaven, bencana kehancuran besar telah meletus, menelan segala sesuatu di kekosongan tertinggi. Mata air sungai terasa hangat, dan banyak orang yang telah mencapai Dao telah merasakan perubahannya. Mereka membelah surga agung, memotongnya menjadi beberapa bagian untuk mempercepat bencana. Bencana kehancuran besar itu datang dari kehampaan tertinggi, menghancurkan lapisan kehampaan di sepanjang jalan dan menyapu alam semesta yang sebenarnya. Mereka yang mencapai Dao yang menguasai dunia juga terbang menuju pohon dunia, sementara beberapa terbang menuju sungai panjang kekacauan. Mereka seharusnya terbang menuju ibu kota Giok Istana Miluo. Qin Mu melihat pemandangan ini dan tanpa sadar membiarkan perahu kecil itu melambat. Dia berbalik sedikit demi sedikit dan akhirnya menetapkan waktu pada malam kehancuran alam semesta sebelumnya. Pada saat ini, perahu kecil di bawah kakinya berhenti sebentar dan akhirnya menyentuh tepi seberang sungai panjang kekacauan. Namun, dia tidak pergi ke darat. Pandangannya tertuju pada kekacauan di sungai. Di sana, dia melihat orang terakhir yang mencapai Dao di alam semesta sebelumnya. Untuk memungkinkan Dao agungnya dipercayakan pada kehampaan, dia telah memilih untuk mengembangkan Dao pembunuhan. Orang yang telah mencapai Dao menghancurkan dunia dan membantai banyak nyawa. Dunia-dunia itu dihancurkan dan bintang-bintang kembali ke kekacauan semula. Dia menyerap kekuatan itu dan akhirnya mencapai Dao pembunuhan. Dao agungnya terkondensasi dalam kekosongan tertinggi, berubah menjadi pohon Dao dan buah Dao. Pada akhirnya, itu menjadi pukulan terakhir yang memecahkan kekosongan tertinggi. Saat buah Dao-nya terbentuk, kiamat yang melanda seluruh alam semesta akhirnya meletus dalam kehampaan. Namun, sebelum ini, Ultimate Point tidak lagi stabil. Getaran hebat datang dari waktu ke waktu, mengguncang pohon Dao milik mereka yang telah mencapai Dao. Tidak hanya pohon Dao yang terguncang, bahkan berbagai dunia di seluruh alam semesta pun bergetar. Konsentrasi energi yang tinggi menciptakan keruntuhan, dan sumber keruntuhan ini adalah kekosongan tertinggi. Qin Mu menenangkan diri dan menarik kembali pandangannya. Dia berpikir dalam hati, jika 10 yang mulia surgawi tidak memiliki pandanganku yang kuat, mereka seharusnya tidak dapat menemukan pantai seberang, bukan? Mungkin Nona Surgawi Qiang mendapat bimbingan dari wanita dalam buah Dao, sehingga dia dapat menemukan pantai seberang, tetapi yang mulia surgawi lainnya tidak bisa. Saat dia mendarat, ekspresinya membeku. Dia melihat yang mulia Hao, yang mulia Xiao, dan 10 yang mulia lainnya berdiri di depannya. Nona Surgawi Qiang terjepit di antara 9 yang mulia surgawi lainnya. Hati Qin Mu melonjak, dan dia melompat ke perahu kecil. Qin Mu baru saja mundur kembali ke perahu kecil ketika 10 yang mulia memperhatikannya. Mereka semua berpikir, orang ini licik. Yang mulia Mu, karena kamu ada di sini, mengapa kamu harus pergi? Suara yang mulia Xiao terdengar, dan kaki Qin Mu mendarat di perahu kecil. Saat itulah dia merasa tenang, dan dia berkata sambil tersenyum, saya melihat semua orang seperti serigala dan harimau, mengelilingi seorang wanita muda seperti bunga, jadi saya gugup. Namun, saya tidak ingin bertindak berani demi alasan yang adil, jadi saya hanya bisa mundur. Raja Dewa Leluhur mendengus. Wanita muda seperti bunga. Bisakah Grand Emperor juga dianggap wanita muda seperti bunga? Lelucon yang luar biasa. Bajingan yang membunuh ayahnya, beraninya kamu mengkritik Grand Emperor? Qin Mu berteriak dengan marah. Nona Surgawi Qiang tidak bisa tidak memiliki kesan yang baik terhadap Qin Mu. Dia berpikir dalam hati, bajingan ini sebenarnya punya kesempatan untuk menegakkan keadilan bagiku. Bajingan ini sedang mengaduk air. Raja Dewa Leluhur sangat marah dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Adipati Surga? Yang mulia Mu, jangan lupa bahwa kaulah yang memberi perintah untuk menekan Adipati Surga di depan semua orang. Terlebih lagi,
Aku adalah Adipati Surga sekarang. Siapa yang berani mengkritikku? Apakah kamu tidak takut tidak melihat matahari selama bertahun-tahun? Jika kamu menyinggung perasaanku, aku akan menghentikan semua matahari dan cahaya bintang di dunia. Qin Mu tersenyum. Adipati Surgawi Ju benar-benar murah hati. Dia tidak sekecil dia. Siapa bilang Nona Surgawi Qiang adalah Grand Emperor? Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan marah, 10 yang mulia surgawi membutuhkan bukti untuk membunuh orang, bukan? Belum lagi yang mulia surgawi yang telah berkontribusi pada dunia. Nona Surgawi Qiang adalah selir kaisar surgawi dan yang mulia surgawi. Tanpa bukti nyata, tidak masuk akal bagi Anda untuk membunuhnya. Nona Surgawi Qiang memandangnya dan berpikir, kapan orang ini menjadi begitu menyenangkan? Yang mulia Gong Surgawi tiba-tiba berkata, mungkinkah yang muliamu merugikan kaummu? Apakah kamu takut setelah kami menyingkirkan Grand Emperor, kamu akan berbalik dan menyingkirkanmu? Dia menunjukkan pikiran sebenarnya Qin Mu. Qin Mu memang khawatir mereka akan menyerangnya setelah menyingkirkan Nona Surgawi Qiang, jadi dia membelanya. Melindungi Nona Surgawi Qiang berarti melindungi dirinya sendiri. Jika 10 yang mulia surgawi dapat menoleransi Grand Emperor, maka tidak akan menjadi masalah untuk menoleransi yang mulia Mu saja. Yang mulia surgawi Hao berkata dengan jelas, yang mulia Mu, saya khawatir Anda salah. Kami menghentikan Nona Surgawi Qiang untuk membiarkannya memimpin dan menjelajahi misteri ibu kota Giok. Kami tidak melakukannya untuk membunuhnya. Hati Qin Mu melonjak, dan dia mengerti apa yang dia maksud. Yang mulia Hao, yang mulia Xiao, dan yang lainnya terpecah menjadi 2 kelompok dan memasuki sungai panjang kekacauan. Mereka mencoba mencapai pantai seberang, namun semuanya tersesat di sungai. Mereka pasti bertemu Nona Surgawi Qiang secara kebetulan dan mengikutinya ke tempat ini. Tujuan mereka menjebak Nona Surgawi Qiang bukanlah untuk membunuhnya, namun karena mereka melihat sungai panjang kekacauan menghalangi jalan mereka. Itu sebabnya mereka menghentikannya dan memaksanya untuk memimpin. Benar saja, Yang mulia Xiao berkata sambil tersenyum tipis, Nyonya Surgawi Qiang berkolusi dengan para praktisi kuat di alam semesta masa lalu. Dia pantas mati, jadi wajar bagi kita untuk mengeksekusinya. Namun, dia berguna. Kita masih perlu meminjam kekuatannya untuk menyeberangi sungai kekacauan ini dan menjelajahi misteri ibu kota Giok ini, untuk menyelamatkan orang-orang di dunia. Aku tidak menangkap rubah itu dan malah mendapat masalah. Qin Mu diam-diam menyesal. Senyum muncul di wajah berjanggut Shi Qiluo, dan dia menjulurkan lidahnya ke arah Qin Mu. Qin Mu mengabaikannya dan berpikir, aku gagal kali ini, tapi aku tidak jatuh terlalu keras. Selama aku mundur ke sungai yang kacau, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Yang mulia Huo mencibir. Yang mulia Mu, Anda membela Nona Surgawi Qiang. Mungkinkah Anda berkolusi dengan orang-orang yang mencapai Dao di alam semesta masa lalu? Saya tahu Anda adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya benci karena saya tidak melihat sifat asli Anda sebelumnya dan menyingkirkan Anda. Qin Mu tersenyum dan perahu kecil itu hendak melayang kembali. Tiba-tiba, Yang mulia Hao berkata dengan acuh tak acuh, Saudara Huo, tidak perlu mengatakan itu. Yang mulia Mu adalah pemimpin aliansi surga. Bagaimana dia bisa mengkhianati aliansi surga? Mengkhianati orang-orang di dunia? Bukankah itu berarti mengkhianati dirinya sendiri? Mengkhianati aliansi surga yang ia dirikan. Qin Mu tercengang. Dia tidak menyangka Yang mulia Hao akan membelanya. Yang mulia Huo juga tidak mengharapkan hal ini. Dia membungkuk sedikit dan berkata, Dao Brother benar. Yang mulia Hao berkata dengan hangat, Yang mulia Mu, kedatanganmu ke sini menunjukkan bahwa kemampuanmu telah meningkat pesat. 10 yang mulia surgawi membutuhkan waktu yang lama untuk bisa masuk ke ibu kota Giok di istana leluhur. 1 orang lagi berarti 1 kekuatan lagi. Karena kamu adalah ketua aliansi kami, mohon pimpin kami mengunjungi ibu kota Giok. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri. Yang mulia Hao tiba-tiba bertanya dalam bahasa Dao, Yang mulia Mu, apakah Anda akan mengkhianati diri sendiri dan aliansi surga? Teriakannya datang tiba-tiba, dan bahasa Dao-nya langsung membombardir hati Dao Qin Mu, membentuk pertanyaan Dao besar di hati Dao-nya. Pada saat itu, Dao besar bergemuruh di hati Dao Qin Mu dan bergetar. Seolah-olah semua Dao besar yang dia kembangkan di tubuhnya mempertanyakannya pada saat yang sama, menunjuk langsung ke hati Dao-nya. Qin Mu tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Yang mulia Hao seolah-olah dia mengenalnya untuk pertama kalinya. Tidak banyak orang yang bisa berkomunikasi dalam bahasa Dao, jadi seseorang harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang Dao. 5 dewa kuno purba berkomunikasi dengan bahasa Dao, tapi itu adalah kemampuan alami Tai Yi, Tai Chu, dan yang lainnya. Kaisar pendiri telah berkultivasi ke 35 surga jalur pedang, dan sekarang dia dapat berkomunikasi dengan bahasa Dao. Qin Mu dapat menggunakan bahasa Dao untuk berkomunikasi karena pencapaiannya yang sangat tinggi di alam Dao. Dia juga telah mempelajari Dao besar dari 5 dewa kuno purba. Yang mulia Hao tiba-tiba berteriak dalam bahasa Dao, membentuk pertanyaan Dao besar di hati Dao-nya. Itu menunjuk langsung ke hati Dao-nya,
memaksanya untuk tidak menolaknya. Jika Qin Mu menolaknya dan menentang hati Dao-nya, itu pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada hati Dao-nya. Bahkan mungkin membuatnya mempertanyakan dirinya sendiri. Keraguan terhadap diri sendiri sangat menakutkan bagi para penggarap bela diri, terutama mereka yang memiliki prestasi di alam Dao. Di jalur kultivasi, jika seseorang meragukan dirinya sendiri, mereka tidak akan maju melainkan malah mundur. Jika Qin Mu tidak setuju untuk bepergian bersama mereka, budidayanya akan terus memburuk, dan berbagai Dao besar yang ia kembangkan secara bertahap akan dilucuti dari tubuhnya, kehilangan kemampuannya. Ini adalah seni surgawi pencarian Dao. Seni Dewa Pencarian Dao memiliki efek yang sama dengan seni Dewa Platform 9 Neraka. Itu tidak seaneh 9 neraka mengunci hati Dao Qin Mu. Jika Qin Mu berjaga-jaga, dia tidak akan diledakkan ke dalam hati Dao-nya oleh seni surgawi pencarian Dao yang mulia Hao. Namun, hal terpentingnya adalah dia tidak siap. Di belakang yang mulia Hao, memang ada eksistensi kuat dari alam semesta masa lalu yang membimbingnya. Atau mungkinkah dia memahami langkah ini? Tatapan Qin Mu beralih dari wajah yang mulia Hao, dan dia tersenyum saat berjalan ke darat. Jika yang terakhir, maka aku telah meremehkannya. Bakat dan pemahamannya jelas tidak kalah dengan pendiri kaisar. Dia menginjak tanah yang kokoh, dan baru kemudian getaran dan gelombang yang disebabkan oleh seni Dewa Dao Query di hati Dao-nya perlahan-lahan menjadi tenang. Di belakangnya, perahu kecil itu terbang dan melengkung di atas kepala Qin Mu untuk mendarat di depannya. Qin Mu mengangkat tangannya, dan perahu kecil itu berubah menjadi tongkat yang dipegangnya. Yang mulia Hao benar. Ekspresi Qin Mu acuh tak acuh saat dia tersenyum. Kalau begitu, sebagai ketua aliansi-aliansi surga, saya akan memimpin semua orang untuk menjelajahi tempat berbahaya ini. Tatapan 10 yang mulia surgawi tertuju pada tongkat di tangannya. Raja Dewa Leluhur, Lang Xuan, dan yang mulia surgawi lainnya berseru, "Itu kamu!" Qin Mu sedikit terkejut. Dia mengikuti pandangan mereka dan melihat ke tongkat penyangga. Dia langsung tahu apa yang membuat mereka terkejut dan tidak bisa menahan tawa. Bukan aku. Aku hanya meminjam tongkatnya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melewati sungai kekacauan yang panjang ini. Yang mulia Xiao bertanya dengan sopan, "Yang mulia Mu, apakah saudara Dao itu baik-baik saja?" Qin Mu menghela nafas dengan sedih. Dia baik-baik saja. Dia selalu berada di tanah suciku, makan dan minum dengan baik, seperti seorang leluhur. Saat aku keluar kali ini, dia bahkan memberitahuku bahwa ada banyak orang jahat di luar dan memintaku menggunakan tongkatnya untuk membela diri. Aku bilang bagaimana bisa ada orang jahat di dunia ini? Pada akhirnya, aku bertemu. Dia memperhatikan 10 yang mulia surgawi. Yang mulia Xiao tidak keberatan dan berkata sambil tersenyum, saudara Dao itu memiliki kemampuan yang luar biasa dan merupakan eksistensi yang telah mencapai Dao. Dia tidak memiliki perbedaan antara yang baik dan yang jahat di dalam hatinya, jadi jangan bercanda, yang mulia Mu. Jika dia memiliki perbedaan antara yang baik dan yang jahat, alam semesta tidak akan lagi seperti sekarang ini. Karena saudara Dao itu adalah tamu di Gunung Hitam, bolehkah saya berkunjung setelah masalah ini diselesaikan? Hati Qin Mu melonjak lagi, dan dia berteriak dengan getir di dalam hatinya. Sekarang, di mana dia bisa menemukan Tai Yi? Namun, jika dia tidak setuju, dia akan menunjukkan kelemahan dan diketahui oleh Yang Mulia Xiao dan rubah tua lainnya. Apakah saudara Dao ingin bertemu kalian atau tidak? Aku tidak bisa memutuskan. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan berkata, Yang Mulia Xiao juga adalah teman Dao-nya. Bagaimanapun juga, dia adalah Kaisar Langit Taichu. Aku masih harus memberinya sedikit wajah. Jangan khawatir, aku pasti akan menyampaikan kata-kata baik untukmu di depan kakak Dao tua saat kita kembali. Saat dia mengatakan itu, dua dewa kuno Taiji di belakang Nyonya Surgawi Yan saling memandang. Dewa kuno laki-laki itu berkata, dapatkah Yang Muliamu menyampaikan kata-kata yang baik untuk kami? Kami ingin bertemu dengan saudara Dao itu. Yang Mulia Hao dan yang lainnya terkejut. Mereka melihat tongkat di tangan Qin Mu, bingung. Siapa sebenarnya saudara Dao ini? Bahkan Dewa Kuno Taiji ingin bertemu dengannya? Qin Mu berkata dengan susah payah, bukannya aku tidak ingin memberimu dua wajah, tapi kakak laki-laki Dao itu bukanlah seseorang yang bisa dilihat siapapun hanya karena mereka ingin. Baiklah, kalian berdua juga kenalanku, dan persahabatan kalian sekuat besi, jadi aku akan mengorbankan wajahku untuk berbicara mewakili kalian berdua. Tiba-tiba, suara Taishu terdengar dari belakang Yang Mulia Hao. Yang Mulia Mu, jika Anda bisa memperkenalkan saya bisa mengampuni hidup Anda. Qin Mu melihat ke belakang Yang Mulia Hao dan melihat bahwa Taishu terkadang berubah menjadi kuali besar, terkadang menjadi pedang dewa, dan tiba-tiba berubah menjadi lonceng besar. Bentuk segala jenis harta karun berubah, terkadang menjadi Bai Kuer, lalu Lang Weo, lalu Ling Yuxiu, dan terakhir, sebuah harta karun. Taishu merasakan segala macam pemikiran darinya dan tidak bisa menahan amarahnya. Orang ini pastilah roh berjubah, kan? Pikirannya sangat berantakan dan pikirannya liar, dia tidak memiliki sifat seorang Daois.
Qin Mou berkata dengan wajah penuh senyum, karena teman Dao Taishu mempunyai niat untuk mengubah permusuhan menjadi persahabatan, bagaimana bisa aku tidak memenuhi keinginanmu? Ketika masalah ini selesai, aku akan bertanya padanya. Adapun apakah aku bisa bertemu dengannya, aku tidak berani membuat janji. Jadi namanya Taishu. Yang mulia surgawi lainnya melihat ke belakang Yang Mulia Hao. Apa yang mereka lihat berbeda, dan itu mencerminkan apa yang mereka pikirkan. Taishu mendengus. Aku tidak mencoba mengubah permusuhan menjadi persahabatan denganmu. Kamu membuatku keluar lebih awal, jadi meskipun kamu bersedia merekomendasikan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku hanya menyelamatkan hidupmu. Qin Mu tidak keberatan dan berjalan ke sungai kekacauan kedua dengan tongkatnya. Dia sakit kepala. Siapa yang harus saya temukan untuk meniru Tai Yi? Lan Yutian, aku khawatir itu tidak akan berhasil, begitu pula Kaisar Pendiri. Mengapa aku tidak melepaskan wajah lamaku dan berpura-pura menjadi Tai Yi? Lalu aku akan mengambil kesempatan untuk menyingkirkan gadis kecil ini. Di sungai kekacauan kedua, setiap orang menggunakan metode mereka sendiri. Yang mulia surgawi ini memegang pohon dao di tangan mereka dan menggunakannya untuk menyeberangi sungai. Namun, nona surgawi Qiang tidak memiliki pohon dao. Untungnya, Qin Mu dengan baik hati mengundangnya, dan mereka berdua berdiri di perahu kecil. Ada berbagai macam fenomena aneh di sungai panjang kekacauan, jadi Qin Mu meminta nona surgawi Qiang membantunya memblokir kerangka dan jiwa para tau prasejarah. Dia senang bisa bebas. Dia melihat sekeliling dan melihat Yang Mulia Hao dan Yang Mulia Xiao tidak bergerak. Sebaliknya, mereka membiarkan Yang Mulia surgawi lainnya bertahan melawan keanehan tersebut. Tatapan Yang Mulia ini tertuju pada perahu kecil di bawah kaki Qin Mu. Perahu kecil ini dibentuk oleh tongkat Tai. Yang Mulia Xiao, Dewa Kuno Taiji, dan Taisu semuanya sangat menghormati pemilik tongkat berjalan ini, jadi mau tak mau mereka menjadi penasaran. Qin Mu mengangkat alisnya dan berpikir, terlalu mudah untuk direduksi menjadi alam semesta prasejarah keempat. Sekarang Gunung Hitam tidak memiliki siapapun untuk diandalkan, saya pasti tidak bisa memberitahu mereka tentang hal ini, atau saya akan menghadapi bencana. Bagusnya membiarkan mereka mengira aku punya pendukung besar. Yang Mulia Mu, pedangmu ini adalah pedang harta karun seseorang yang telah mencapai Dao, kan? Nona surgawi Qiang memblokir kerangka yang telah mencapai Dao dan menjatuhkannya ke sungai. Dia tiba-tiba berkata, sepertinya Anda mendapat banyak manfaat dari ibu kota Giok. Anda sangat beruntung. Yang mulia, mengapa Anda tidak mengeluarkan senjata Dao yang Anda peroleh untuk memperluas wawasan kami? Tatapan Qin Mu tertuju padanya sementara tatapan nona surgawi Qiang tertuju pada pedang bencana. Qin Mu mengerti dan diam-diam menutupi gagang pedangnya. Dia tertawa keras dan berkata, di mana ada senjata Dao dari seorang praktisi Dao? Pedang milikku ini ditempa secara pribadi olehku. Ini adalah benda yang dangkal dan tidak bisa dianggap elegan, jadi aku tidak akan mengeluarkannya untuk mempermalukan diriku sendiri. Yang Mulia Hao, Yang Mulia Xiao, dan yang lainnya memandang pedang bencana di tangan Qin Mu, tatapan mereka berkedip-kedip. Dari luar, mereka tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa dari pedang ini, tapi sarungnya membuat mereka lebih memperhatikan. Pasalnya, sarung pedang ini terbuat dari kayu biasa, tidak seperti sarung pedang lainnya yang sangat mewah. Menggunakan kayu sebagai sarungnya lebih seperti penutup. Nona surgawi Qiang mencibir. Bahkan jika Anda memiliki perahu kecil yang dapat mengangkut orang, Anda tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi keanehan sungai. Tanpa senjata Dao ini, Anda akan mati di sungai. Yang Mulia Mu memang master aliansi surga. Kami tidak menemukan senjata Dao, hanya Anda. Pedangku sebenarnya bukan senjata Dao. Qin Mu berkata dengan serius, jika aku berbohong, surga akan menyambarku dengan kilat. Setelah dia mengatakan itu, sudut matanya tidak bisa menahan untuk terangkat saat dia melirik ke langit. Nona surgawi Qiang berhenti berbicara. Dewa Kaisar Lang Xuan menghela nafas. Yang Mulia Mu sungguh beruntung telah menerima senjata Dao. Saya iri. Menggunakan sarung pedang kayu untuk menutupinya, Yang Mulia Mu membuatnya terlalu jelas. Shi Qiluo tertawa. Membodohi dirimu sendiri. Apakah kamu khawatir kami akan merebut milikmu? Qin Mu tertawa keras, dan ekspresinya berubah suram. Namun, dia sangat senang di hatinya. Grand Emperor benar-benar setia. Setelah menderita kerugian di tangan saya, dia bahkan membantu saya berkomplot melawan Yang Mulia surgawi lainnya. Di masa depan, saya pasti akan membiarkan dia mati dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Perahu kecil itu mendekati pohon Dao di bawah kaki Yang Mulia Hao. Di sungai panjang kekacauan di bawah pohon Dao, sebuah kerangka perlahan bangkit dari air dan memeluk pohon Dao, mencoba menyeretnya ke dalam sungai. Tiba-tiba seberkas api melesat ke sungai. Yang Mulia Huo lah yang telah membantu Yang Mulia Hao merobohkan kerangka itu. Qin Mu tersenyum. Yang Mulia Huo benar-benar pria yang penuh perhatian. Yang Mulia Huo mendengus dan tidak menjawab. Jika dia melakukannya, Qin Mu tidak akan bisa menahan diri untuk tidak mempermalukannya. Qin Mu kemudian melihat ke belakang Yang Mulia Hao.
Dewi Taishu merasakan tatapannya dan merasa sedikit tidak nyaman. Qin Mu berkata sambil tersenyum, seni ilahi pencarian Dao milik saudara Hao telah mencapai kesempurnaan, membuatku lengah. Tingkat kultivasimu di alam Dao tidak lebih lemah dari milikku. Tatapan yang mulia Hao mendarat di wajahnya. Sambil menekan gelombang dalam hati Dao-nya, dia bertanya, apa yang ingin dikatakan oleh ketua aliansi? Qin Mu tersenyum pada Dewi Taishu. Dewi, apakah menurutmu ada orang lain di belakang saudara Hao? Dewi Taishu sedikit terkejut, dan dia mencoba merasakan pikirannya dari tatapannya. Namun, pikiran Qin Mu terlalu rumit, dan dia tidak dapat memahami apa yang sebenarnya dipikirkannya. Berapa banyak surga di alam Dao yang telah dikembangkan oleh saudara Hao? Qin Mu mengubah topik pembicaraan dan berkata, menurutmu, berapa level yang dimiliki oleh tahap eksekusi dewa? Apakah ada 30 level? Kaisar Agung menjebak roh primordialmu dalam seni ilahi dan kesadaranmu di surga yang menyeluruh. Kamu pasti telah melarikan diri, kan? Kamu 20 tahun lebih awal dari perkiraanku. Menyebutmu sebagai seorang jenius tiada tara bukanlah suatu hal yang berlebihan. Hati Dewi Taishu bergetar saat dia mencoba mencari tahu arti di balik kata-kata Qin Mu. Kecepatan pemulihan yang mulia Hao memang melebihi ekspektasinya. Kecepatan roh primordial yang mulia Hao lolos dari kesadaran agung yang menyeluruh dan kemampuan surgawi yang menyeluruh dari Kaisar Agung juga telah melampaui ekspektasinya. Dia awalnya memperkirakan bahwa dengan kekuatannya, Yang Mulia Hao akan mampu menyembuhkan luka Dao-nya dalam 50 tahun. Dia akan mampu menerobos seni surgawi surga kesadaran agung yang menyeluruh dan mendapatkan kembali roh primordialnya. Namun, meskipun istana celestial Yang Mulia Hao masih dalam reruntuhan, dan ada banyak istana celestial yang membutuhkan bantuannya untuk membangun kembali istana celestialnya dengan seni dewa yang memenuhi setiap permintaan, roh primordialnya telah melarikan diri dari surga kesadaran agung yang menyeluruh. Yang lebih mengerikan lagi adalah budidaya Yang Mulia Hao tidak lebih lemah dari sebelum dia terluka. Itu bahkan lebih kuat. Kekuatan ini berasal dari ketinggiannya di alam Dao. Setelah pengingat Qin Mu, Taishu menyadari bahwa dia telah meremehkan Yang Mulia Hao. Dalam hal ini, apakah orang di belakang Yang Mulia Hao yang disebutkan oleh Yang Mulia Mu benar-benar ada? Dewi Taishu mengenang seni ketuhanan Dao Quarying Yang Mulia Hao. Untuk menggunakan bahasa Dao guna membentuk seni dewa untuk meminum hati Dao, seseorang harus memiliki pencapaian luar biasa dalam bahasa Dao. Apakah seni surgawi ini dipahami oleh Yang Mulia Hao sendiri, atau diberikan kepadanya oleh seseorang? Namun, Taishu selalu bersembunyi di balik Yang Mulia Hao, dan dia belum pernah melihat orang yang telah mencapai Dao berinteraksi dengan Yang Mulia Hao. Jelas sekali kemungkinan pertama lebih tinggi. Kalau begitu, bahasa Dao-nya hanya memiliki satu sumber. Taishu merasakan perasaan yang menegangkan. Artinya, dia memahaminya dari saya. Bisakah saya benar-benar mengendalikan bakat dan pemahaman yang menantang surga? Qin Mu masih menatapnya ketika dia tiba-tiba tersenyum. Taishu bisa merasakan pikirannya dari tatapannya, tapi sebagai eksistensi yang mahir dalam Dao Taishu, dia juga bisa mengamati pikiran Taishu. Sekarang Taishu curiga, tujuannya tercapai. Dia juga bisa melihat banyak hal dari reaksi Taishu, dan dia berpikir, sepertinya Taishu berpikir bahwa Yang Mulia Hao tidak memiliki siapapun yang telah mencapai Dao di alam semesta prasejarah di belakangnya. Dalam hal ini, seni ketuhanan bahasa Dao Yang Mulia Hao dan pencapaian di alam Dao semuanya dipahami oleh Yang Mulia Hao sendiri ketika dia terluka. Pada tahun pertama Dragon Han, ia mendirikan Yang Mulia Surgawi yang mempengaruhi berbagai alam generasi selanjutnya. Tak satu pun dari mereka yang bisa diremehkan. Tatapan Yang Mulia Hao terasa dingin saat mendarat di wajah Qin Mu. Perahu kecil di bawah kaki Qin Mu tiba-tiba melaju dan berlayar di depannya. Taishu, ada beberapa orang yang tidak bisa kamu kendalikan. Suara Qin Mu datang dari depan, dan dia berkata dengan santai, selama tahun pertama era Dragon Han, Yang Mulia Qin, Kaisar Pendiri, melihat Yang Mulia Hao dan mengamatinya untuk waktu yang lama. Dia berkata, saya akan bertarung dengan orang ini untuk menguasai dunia ini. Apakah kamu pikir kamu dapat mengendalikan Kaisar Pendiri? Kamu tidak dapat mengendalikan Kaisar Pendiri, namun kamu masih ingin mengendalikan Yang Mulia Hao, yang setara dengan Kaisar Pendiri? Kamu terlalu naif. Di belakang Yang Mulia Hao, Qi bergerak, dan hanya sesaat kemudian menjadi tenang. Yang Mulia Hao berkata dengan acuh tak acuh, Bibi mempercayai kata-katanya? Apakah kamu lupa? Hidupku ada di tangan Bibi, dan semua yang kumiliki hari ini diberikan kepadaku oleh Bibi. Tanpa Bibi, istana celestialku akan runtuh, dan luka Daoku akan kambuh. Bukan hanya posisiku yang akan hilang, bahkan nyawaku pun akan hilang. Bibi, berdasarkan kata-katanya, kamu mencurigai kesetiaanku padamu. Hao-er, berbaliklah dan lihat aku. Taishu tiba-tiba berkata. Yang Mulia Hao menoleh, dan tatapannya tertuju pada bola Taishu Qi itu. Dia mengungkapkan ekspresi tergila-gila. Taishu segera merasakan bahwa dia sedang melihat Nyonya Yuan Mu dan merasa sedikit lega. Tepat pada saat ini, Yang Mulia Xiao mengendalikan pohon Dao untuk melayang melewati mereka.
Yang Mulia Xiao berdiri di pohon Dao dan berkata dengan santai, metode anakku benar-benar luar biasa. Dia tidak hanya membunuh ayahnya, tapi dia juga bermain dengan bibi. Saudari Shu, jaga dirimu baik-baik. Yang Mulia Hao tidak bisa niat membunuh di matanya saat tatapannya mendarat di punggung Yang Mulia Xiao dan Qin Mu. Yang Mulia Xiao tidak keberatan. Dia mengikuti perahu kecil Qin Mu dan setara dengannya. Qin Mu meliriknya dan memberikan senyuman ramah pada Yang Mulia Xiao. Ketika Yang Mulia Xiao melihat senyumannya, dia tidak bisa tidak memikirkan bagaimana dia telah membunuh dua reinkarnasinya. Dia juga memikirkan tentang bagaimana dia diasingkan oleh Qin Mu, Yang Mulia Yue, Yang Mulia Surgawi, dan yang lainnya. Nyala api yang tidak diketahui muncul di dalam hatinya, dan dia menekannya. Cangkang telur Kaisar Langit, keduanya ada di tangan Yang Mulia Mu, kan? Yang Mulia Xiao bertanya, Yang Mulia Mu juga adalah orang yang mencuri perbendaharaan surga celestial 2 kali, bukan? Setelah kamu mencuri surga celestial, kamu membawa aula wangi ke sini dan menggunakan buah dao dari pohon dao ke sini untuk memecahkan segel aula wangi dan menyelamatkan jiwa Yang Mulia Yihu. Kamu kemudian menggunakan aula wangi untuk memikat kami ke sini dalam upaya untuk melenyapkan kami dalam 1 kali kejadian. Qin Mu dipenuhi dengan rasa takut dan gentar. Mengapa Yang Mulia berkata demikian? Yang Mulia Xiao mendengus dan berkata, kamu mencuri cangkang telur Kaisar Langit untuk menghadapi Grand Emperor yang terjebak dalam seni dewa yang tidak berubah, kan? Hati Nona Surgawi Qiang menegang, dan tatapannya tertuju pada bagian belakang hati Qin Mu. Yang Mulia Xiao tidak menyembunyikan ini darinya, seolah-olah dia tidak ada. Namun, kata-katanya mengingatkannya bahwa jika kedua kulit telur ada di tangan Qin Mu, motifnya akan jelas. Qin Mu tertawa keras dan berkata dengan keras, itu benar. Alasanku mencuri 2 keping cangkang telur itu adalah untuk mengirim tubuh jasmani Kaisar Langit Taichu kembali ke dalam cangkang telur untuk menyelamatkan Yang Mulia Ling. Sedangkan roh primordial siapa yang ada di tubuh jasmani Taichu, itu tidak ada hubungannya denganku. Tidak peduli siapa orangnya. Dia melirik Nona Surgawi Qiang, nadanya dipenuhi dengan niat membunuh dan peringatan. Selama kamu menghentikanku menyelamatkan Yang Mulia Ling, aku tidak keberatan menyegelnya di dalam telur juga. Jika orang itu pintar, dia akan pergi ketika aku menyelamatkan Yang Mulia Ling. Jangan melawanku. Meskipun dia mengatakan itu, hati Qin Mu masih bergetar. Cangkang telurnya sudah tidak ada lagi. Saat dia menyelamatkan pohon dunia menghancurkan kedua cangkang telur dan melahapnya sebagai energi. Sepertinya aku masih perlu memalsukan 2 cangkang telur untuk menakuti Grand Emperor. Dia berpikir dalam hati, roh primordial Kaisar Agung mungkin tidak berani melawanku secara langsung jika dia takut padaku. Kalau tidak, jika saya menyelamatkan Yang Mulia Ling, itu mungkin akan menjadi pertempuran berdarah. Roh primordial Grand Emperor dan tubuh jasmani primordium agung hanyalah situasi tanpa harapan. Akan lebih baik jika dia bisa menakuti roh primordial Grand Emperor dan menang tanpa bertarung. Namun, variabel terbesarnya bukanlah Nona Surgawi Qiang, melainkan Yang Mulia Xiao. Dia harus mengambil kembali tubuh primordialnya bagaimanapun caranya. Nona Surgawi Qiang tidak menjawab, dan Yang Mulia Xiao tidak mengatakan apapun lagi. Qin Mu cemas dan tidak tahu apa yang dipikirkan kedua orang ini. Di permukaan sungai, 11 Yang Mulia Surgawi masing-masing memiliki motif tersembunyi mereka sendiri. Pada saat itu, ki primordial yang padat membanjiri dan menenggelamkan mereka. Semua orang di sungai segera kehilangan posisinya. Qin Mu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, dan suara sesuatu yang berat jatuh ke dalam air terdengar. Yang Mulia Surgawi terkejut. Yang Mulia Mu dibunuh oleh Nona Surgawi Qiang dan dibuang ke sungai kekacauan? Di perahu kecil, Nona Surgawi Qiang dengan dingin menyaksikan Qin Mu melemparkan sebongkah logam ilahi ke sungai. Dia mencibir dan berkata, Yang Mulia Mu memang ahli dalam menipu. Namun, teriakanmu agak terlalu menyedihkan. Jika aku ingin membunuhmu, aku akan cepat dan tidak akan membiarkanmu berteriak terlalu lama sebelum mati. Qin Mu meliriknya dan berkata sambil tersenyum, benjolan ki primordial ini datang pada saat yang tepat. Kita sedang disandera oleh mereka, jadi bahkan jika kita terburu-buru, mereka masih akan membunuh kita ketika kita mencapai tujuan kita. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk memalsukan kematian kita dan melarikan diri? Nona Surgawi Qiang mendengus dan berkata dengan jelas, bahkan jika aku memalsukan kematianku, aku tidak akan bisa menyembunyikannya dari kesadaran Yang Mulia Gong. Dia adalah istriku, dan kesadarannya sangat kuat. Dia juga istri Kaisar Langit Taichu. Qin Mu mengingatkannya dengan ramah, dia adalah wanita Yang Mulia Hao sekarang. Nona Surgawi Qiang mengertakkan gigi, berharap dia bisa memotongnya menjadi daging cincang. Kita berada di situasi yang sama sekarang, jadi tentu saja kita harus bekerja sama, bukan? Qin Mu berkata dengan lembut, kesadaran Yang Mulia Gong secara alami sangat kuat. Hanya satu orang yang bisa melampauinya, dan orang itu adalah Yang Mulia. Ekspresi Nona Surgawi Qiang melembut, dan dia mencibir. Setidaknya kamu tahu cara berbicara bahasa manusia. Aku tidak akan berdebat denganmu tentang hal ini. Tiba-tiba,
Ki primordial melonjak saat kesadaran yang kuat melewati lapisan kekacauan primordial dan menyapu ke arah perahu kecil. Nona Surgawi Qiang tersenyum tipis dan berkata dengan santai, Yang Mulia Gong memang ada di sini untuk menguji saya. Saya sudah lama tidak bermain dengannya. Kesadarannya meledak dan berbenturan dengan kesadaran yang muncul dari Ki primordial. Ketika kedua kekuatan itu bentrok, baik laki-laki maupun perempuan terungkap. Meskipun kesadaran Yang Mulia Gong kuat, kesadarannya masih jauh lebih lemah dibandingkan keberadaan seperti Grand Emperor. Untungnya, Grand Emperor menyayangi istrinya dan tidak tega menyakitinya. Kalau tidak, dampak dari kesadarannya saja akan mengacaukan kesadaran Yang Mulia Gong dan membuatnya pusing. Kesadaran Nona Surgawi Qiang bergetar, dan dia terkekeh. Selirku tercinta, aku telah membunuh Yang Mulia Mu dan menyita harta karun orang-orang yang telah mencapai Dao. Kau dan aku. Saat dia mengatakan itu, gelombang kesadaran lain meraung dan menabrak kesadaran Nona Surgawi Qiang dengan Yang Mulia Gong. Dewa Kaisar Langshuan! Nona Surgawi Qiang sangat marah. Bocah cilik, kamu berani melawanku? Dia benar-benar marah. Dewa Kaisar Langshuan adalah anak dari wanita yang paling dicintainya, Yang Mulia Gong, dan Kaisar Langit Taichu. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Kesadaran besar surgawi Lady Qiang surga meledak, dan pada saat itu, kesadaran besar lainnya datang runtuh. Ketiga kesadaran itu bekerja sama dan menghancurkan kesadaran Nona Surgawi Qiang, mendorongnya ke atas. Surga kesadaran agungnya yang menyeluruh bergetar hebat dan hampir ditembus oleh 3 ahli hebat. Yang Mulia Xiao, Nona Surgawi Qiang mendengus, dan cahaya terang bersinar dari dahinya. Kepalanya hampir meledak. Dia sangat terkejut. Kekuatan kesadaran Yang Mulia Xiao tidak kalah dengan kesadaran Kaisar Dewa Langshuan. Kaisar Langit Taichu ahli dalam kiprah surgawi dan tidak mahir dalam kesadaran. Namun, kesadaran Yang Mulia Xiao begitu kuat seperti reinkarnasi, jadi hanya ada satu kemungkinan. Yaitu dia telah memperoleh peluang besar dan mulai menyatukan Dao Chona Teki dan Dao Kesadaran, mengubahnya menjadi Grand Primordium Dao. Meskipun Kaisar Langit Taichu disebut Taichu, dia tidak berhasil menguasai Taichu Grand Dao. Dia hanya punya cukup waktu untuk menguasai Ki primordial pertama sebelum dia dikomplotkan oleh Grand Emperor dan muncul terlebih dahulu. Jika Yang Mulia Xiao menguasai Dao Besar Kesadaran, itu berarti dia tidak jauh dari menguasai Dao Besar Taichu. Seni ketuhanan kesadaran agung wanita surgawi Qiang hancur di bawah serangan 3 indera ketuhanan yang agung. Namun, dia juga kuat. Alam kesadaran tertingginya meledak, dan dengan dengungan, segala sesuatu di sekitarnya tampak melambat. Kesadaran Yang Mulia Gong, Yang Mulia Xiao, dan Dewa Kaisar Langshuan menyerbu alam kesadaran tertinggi, dan kecepatan mereka menjadi lebih lambat. Transformasi kesadaran dan visualisasi semua jenis seni dewa juga sangat lambat. Namun, semakin banyak kesadaran yang menyerbu dan menabrak alam kesadaran tertinggi. Pada saat yang sama, alam kesadaran ilusi Yang Mulia Gong meledak, dan alam kesadaran primordium agung Kaisar Dewa Langshuan meledak. Kesadaran Yang Mulia Xiao berubah menjadi kibawaan yang melesat ke jantung alis Nona Surgawi Qiang. Dengan 3 Yang Mulia Surgawi bekerja bersama, alam kesadaran Nona Surgawi Qiang akan segera hancur. Kita harus tahu bahwa alam kesadaran tertinggi Grand Emperor selalu merupakan keberadaan yang tidak dapat dipecahkan sampai alam itu dihancurkan oleh seni dewa Yang Mulia Ling yang tidak berubah. Baru setelah itu ia turun dari singgasananya yang tak terkalahkan. Meski begitu, alam kesadaran tertinggi masih merupakan alam terbaik. Namun, ketika ketiga ahli indera ilahi menggunakan kesadaran mereka untuk menerobos kesadaran, mereka sebenarnya memiliki kecenderungan untuk menghancurkan alam kesadaran tertinggi, menyebabkan keringat dingin mengalir di dahi Nona Surgawi Qiang. Segala jenis suara muncul di benaknya. Ini adalah ilusi yang disebabkan oleh kesadarannya yang dihancurkan kembali oleh 3 Yang Mulia Surgawi. Namun, jika kesadaran dari 3 Yang Mulia Surgawi terlintas dalam pikirannya, itu bukan hanya ilusi. Kepalanya bahkan mungkin meledak. Lapisan demi lapisan api Dao bersiul. Api Dao membentuk lapisan langit yang berputar dengan cepat dan mengiris kesadaran tertinggi. Jelas sekali bahwa Yang Mulia Huo telah bergerak. Dengan bantuan Yang Mulia Huo, alam kesadaran tertinggi hancur lebih cepat. Tiba-tiba, wajah Nona Surgawi Qiang memerah, dan dia muntah darah. Qin Mu akhirnya merasa nyaman saat melihat dia muntah darah. Dia mengendalikan perahu kecil itu untuk melaju menuju kekacauan. Jika Nona Surgawi Qiang tidak batuk darah, dia harus menunggu lebih lama sebelum pergi, sampai dia memuntahkan darah dari Yang Mulia Surgawi. Lapisan langit api muncul dari sungai besar di depan perahu kecil seperti roda yang menyala-nyala, menghalangi jalannya. Ketiga Yang Mulia Surgawi bertarung dengan kesadaran mereka dan menemukan lokasi Lady Surgawi Qiang dalam kekacauan yang luas. Yang Mulia Huo dan Yang Mulia lainnya pasti akan menemukannya. Kepedulian mereka terhadap Qin Mu jauh lebih rendah daripada kepedulian mereka terhadap Nona Surgawi Qiang. Itu karena Nona Surgawi Qiang memiliki buah Dao dengan seorang penganut Tao prasejarah di dalamnya. Hanya Daois ini yang dapat menentukan arah mereka dalam kekacauan dan membawa mereka jauh ke ibu kota Giok untuk menjelajahi keajaiban tertinggi.
Tentu saja, mereka juga sangat prihatin dengan hidup dan mati Kinmu. Namun, mereka ingin melihat apakah Nona Surgawi Qiang benar-benar membunuh Kinmu. Jika tidak, mereka akan dengan senang hati membunuhnya demi dia. Meskipun karakter Grand Emperor tidak bagus, karakter Kinmu juga tidak bagus. Kinmu menyipitkan matanya dan mengendalikan perahu kecil untuk menghindari roda yang menyala. Mata di tengah alisnya menembus ki primordial. 10 yang mulia surgawi tidak dapat melihatnya, tetapi dia dapat melihat 10 yang mulia surgawi. Ini adalah keuntungan terbesarnya dalam kekacauan primordial. Dia secara alami dapat memahami kekuatannya dan mengeluarkan kelebihannya secara ekstrim. Di belakang perahu kecil, Nyonya Surgawi Qiang terus bertahan melawan serangan Yang Mulia Xiao, Yang Mulia Gong, dan Kaisar Dewa Langshuan. Diam-diam dia merasa cemas. Meskipun kabut datang pada waktu yang tepat, reaksi Kinmu tampaknya agak lambat. Akibatnya, dia terjerat oleh kesadaran ketiga Yang Mulia Surgawi dan tidak dapat melarikan diri. Sebaliknya, kesadarannya terluka parah. Zhu Yuxi, dia meminjam tangan ketiga Yang Mulia Surgawi untuk melemahkan kemampuanmu. Selain Nona Surgawi Qiang, wanita dalam buah dao yang compang-camping tiba-tiba menularkan kesadarannya. Saat dia menyeberangi sungai kacau pertama, dia menghabiskan terlalu banyak energi. Sekarang, auranya semakin melemah. Nona Surgawi Qiang tercengang. Saat dia memblokir serangan kesadaran dari tiga Yang Mulia Surgawi, dia mengambil pisau misterius eksekusi dewa. Naga iblis darah melingkari pinggang Kinmu. Nona Surgawi Qiang berkata dengan keras, "Yang Muliamu, cepatlah, berikan aku pisau ilahi ini." Saat dia mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya. Dia melihat bahwa Kinmu telah mengeluarkan pedangnya, dan ujung pedangnya berada di antara payudaranya. Nona Surgawi Qiang mencibir. "Aku bisa menyerahkan tubuh jasmaniku kapan saja, tapi kamu tidak akan bisa bertahan hidup jika kamu mati. Pisau misterius eksekusi dewa iblis darahku telah melahap dao surgawi yang terakhir. Adapun emanasi dao surga, selama kamu mematahkan sedikit kulit, kamu akan mati bahkan jika kamu adalah Yang Mulia Surgawi." Kesadaran ketiga Yang Mulia Surgawi membombardirnya lagi. Tubuh Nona Surgawi Qiang bergoyang, dan dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kinmu tertawa keras. "Grand Emperor, apakah menurutmu pisau misterius eksekusi dewa milikmu dapat mematahkan seni ketuhananku yang tidak berubah?" Salah satu dari mereka berdiri di haluan kapal sementara yang lainnya berdiri di belakang kapal. Mereka saling memandang dengan sengit, seolah siap bertarung sampai mati. Tiba-tiba, suara dao surgawi terdengar dari kabut yang kacau, dan harta tertinggi dao surgawi mengeluarkan suara dao yang sangat kental yang menyapu dari segala arah. Otot-otot di wajah Nona Surgawi Qiang dan Kinmu bergerak-gerak. Tiba-tiba, Kinmu menarik kembali pedangnya, dan Nona Surgawi Qiang juga melakukan hal yang sama. Keduanya tampak bahagia. Nona Surgawi Qiang mengangkat kedua pisaunya untuk memblokir serangan harta karun dao surgawi. Pedang bencana di tangan Qin Mu juga memblokir serangan harta karun dao surgawi. Keduanya bekerja sama untuk memblokir serangan Raja Dewa Leluhur. Di sini, suara Raja Dewa Leluhur datang dari kabut kekacauan, dan harta karun dao surgawi tiba-tiba berkumpul dan berubah menjadi harta karun tertinggi di dalam kabut. Raja Dewa Leluhur menginjak pohon dao dan menerkam dengan ganas. Namun, ketika dia datang ke sana, dia ketinggalan. Perahu kecil itu sudah lenyap. Tatapan Raja Dewa Leluhur bagaikan kilat saat dia mengamati sekelilingnya. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak perahu kecil itu. Pada saat itu, seberkas cahaya melintas di belakangnya, dan jurang reruntuhan akhir muncul. Tubuh Raja Dewa Leluhur mau tidak mau jatuh ke dalam jurang. Cahaya ilahi bersinar di mata Raja Dewa Leluhur, dan dia mengayunkan harta karun utama dao surgawinya untuk menghancurkan dengan kejam, menghancurkan jurang reruntuhan akhir. Dia keluar dari jurang dan melihat dua dewa kuno Taiji bergegas mendekat. Kedua dewa kuno itu mengangkat tangan mereka, dan dengan sapuan tangan yang lembut, mereka berubah menjadi diagram Taiji untuk menyerangnya. Tubuh Raja Dewa Leluhur bergetar hebat, dan dia terlempar ke belakang. Namun, pohon dao di bawah kakinya tidak mengikutinya. Pikirannya terlempar ke dalam kekacauan, dan dia tidak bisa berhenti jatuh ke dalam sungai panjang kekacauan. Omong kosong. Saat dia akan jatuh ke dalam sungai panjang kekacauan, sebuah tangan tiba-tiba meraih punggungnya dan mengangkatnya. Raja Dewa Leluhur menoleh ke belakang dan melihat Yang Mulia Hao bergegas menuju pohon dao. Ketika Nyonya Surgawi Yan dan dua dewa kuno Taiji melihat ini, mereka mundur dan menghilang ke dalam kabut kekacauan utama. "Jangan khawatir." Yang Mulia Hao masih tenang saat dia berkata dengan santai, "Yang Muliamu ingin memperkeruh air, tetapi Grand Emperor tidak bersatu dengannya. Jika keduanya berada di perahu yang sama, cepat atau lambat mereka akan gagal." Raja Dewa Leluhur masih belum pulih dari keterkejutannya. Dia menundukkan kepalanya dan mengakui, "Bagaimana jika mereka berdua melarikan diri?" "Saya tidak bisa melarikan diri." Yang Mulia Hao tersenyum. "Mereka telah dikunci oleh Yang Mulia Gong, jadi mereka bisa lupa untuk melarikan diri."
Tidakkah Anda setuju, Yang Mulia Gong? Pohon Dao melayang, dan kesadaran Yang Mulia Gong melonjak. Dia mengunci lokasi Nyonya Surgawi Qiang dan berkata, Yang Mulia Hao, jangan khawatir. Grand Emperor tidak bisa lepas dari genggaman saya. Pada saat itu, Qin Mu dan Nyonya Surgawi Qiang sedang berdiri di atas perahu kecil. Nona Surgawi Qiang masih bertahan melawan serangan kesadaran dari tiga Yang Mulia Surgawi, dan dia menangis dengan sedihnya di dalam hatinya, mereka bertiga mengejarku tanpa henti. Cepat atau lambat, kesadaranku akan habis karenanya. Ketika saatnya tiba, bocah kecil Qin Mu itu pasti akan membunuhku. Dia memandang Qin Mu dan melihat bahwa dia seperti macan tutul menatap mangsanya yang berdarah. Dia sedang menunggu darahnya habis sebelum mulai melahap dirinya sendiri. Bocah kecil ini. Nona Surgawi Qiang tersenyum ketika dia mengeksekusi dua pisau eksekusi dewa, merencanakan kapan harus memberikan pukulan fatal pada bocah cilik itu. Di perahu kecil ini, ruangnya sempit, jadi dia masih punya kesempatan. Qin Mu dengan erat mencengkeram gagang pedang bencananya dengan wajah penuh senyum. Keduanya saling menatap tanpa bergerak. Perahu kecil itu tiba-tiba berlayar melewati Yang Mulia Shu. Baru pada saat itulah Yang Mulia Shu menyadarinya dan mengejarnya. Keringat dingin mengalir di dahi Nona Surgawi Qiang. Yang Mulia Shu mengejarnya saat dia berdiri di belakang kapal. Dia masih harus bertahan melawan kesadaran ketiga Yang Mulia Surgawi. Sekarang, ada Yang Mulia Shu lainnya yang mengikuti di belakangnya dan memukulinya. Apakah surga mencoba membunuhnya? Saat Yang Mulia Shu hendak mengejarnya, senjata ilahi Yang Mulia Yu tiba-tiba menusuk dan menyerang Yang Mulia Shu. Yang Mulia Shu tidak punya pilihan selain memblokir senjata surgawi Yang Mulia Yu. Perahu kecil itu sudah hilang dari pandangannya. Shi Qiluo! Yang Mulia Shu sangat marah. Setelah beberapa putaran, dia dengan lembut menyegel jantung alis senjata surgawi Yang Mulia Yu, menyegel semua indranya dan mengirimkannya ke sungai panjang kekacauan. Di perahu kecil, Nona Surgawi Qiang baru saja menghela nafas lega ketika dia melihat pohon Dao muncul di belakang perahu. Shi Qiluo membawa peti harta karun dan mengejar mereka dengan penuh semangat. Nona Surgawi Qiang terkekeh. Nyonya Yuanmu adalah sekutuku, Yang Mulia Mu. Rencanamu salah. Qin Mu penuh senyum. Kebetulan sekali, Nyonya Yuanmu juga sekutuku. Hati Nona Surgawi Qiang menegang, dan dia mendengar tawa kasar Shi Qiluo. Pria besar itu membuka peti harta karunnya, dan senjata ilahi terbang keluar. Dia terkekeh. Saya suka mengalahkan sekutu saya sampai mati. Nona Surgawi Qiang dan Qin Mu saling memandang dan tersenyum. Mereka berhenti berkelahi dan menyerang Shi Qiluo bersama-sama. Shi Qiluo memiliki senjata dewa Yang Mulia Yu, tetapi dalam beberapa gerakan, dua senjata dewa Yang Mulia Yu dibunuh oleh mereka berdua. Pisau misterius eksekusi dewa bahkan menyedot semua ki dan darah Yang Mulia Yu, dan dia juga terkena beberapa pedang. Dia buru-buru berbalik dan bergegas pergi. Yang Mulia Mu, berhentilah bermain trik. Melihat Shi Qiluo mundur, Nyonya Surgawi Qiang tiba-tiba menjadi marah. Dia mengacungkan pisau sucinya dan berteriak dengan tegas, jika kamu berani melakukan trik kotor lagi, aku akan membunuhmu. Qin Mu juga takut berselisih dengannya. Keduanya berada di perahu kecil yang terlalu kecil. Jika Nona Surgawi Qiang memutuskan untuk menyeretnya ke dalam air, dia tidak bisa menghindari terjatuh ke dalamnya. Saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Yang mulia benar, saya ceroboh. Qin Mu segera mengakui kesalahannya dan berkata dengan tulus, ketika kita berada dalam bahaya, Anda dan saya akan menghadapi musuh bersama dan bertarung melawan 9 Yang Mulia Surgawi. Adapun apa yang terjadi di masa depan, kita akan membicarakannya di masa depan. Dia menikam dengan pedangnya dan bertemu dengan kesadaran ketiga Yang Mulia Surgawi. Cahaya pedang menyala dan mencegat serangan kesadaran Yang Mulia Xiao, Kaisar Dewa Langshuan, dan Yang Mulia Gong. Kesadarannya sulit dipatahkan, tapi keterampilan pedangnya sangat rumit. Kemanapun cahaya pedang lewat, kekacauan terbuka, dan lapisan kehampaan berbentuk teratai muncul, menyebabkan kesadaran ketiga Yang Mulia Surgawi hancur. Mereka tidak dapat terhubung dengan kesadaran yang menyerang pikiran Nona Surgawi Qiang. Bunga pedang bermekaran di kehampaan seperti kuncup bunga yang memutar kelopak bunga yang saling tumpang tindih, membuat kesadaran ketiga Yang Mulia menari di sekitar kelopak bunga. Sulit bagi mereka untuk menembus cahaya pedangnya dalam waktu singkat. Nona Surgawi Qiang mengambil kesempatan untuk menggunakan surga kesadaran agungnya untuk menghancurkan dan memurnikan kesadaran tiga Yang Mulia Surgawi. Pada saat yang sama, Qin Mu berhenti dan perahu kecil itu terbang menjauh. Ketika ketiga Yang Mulia Surgawi bergegas keluar dari kehampaan yang dibentuk oleh cahaya pedangnya, perahu kecil itu sudah tidak ada lagi. Ketiga Yang Mulia Surgawi mencari sekeliling dengan kesadaran mereka dan merasakan perahu kecil di sungai. Mereka mengejarnya dari dekat. Yang Mulia Mu benar-benar orang yang buruk. Dia begitu cepat meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Sulit untuk membencinya. Nona Surgawi Qiang melepaskan diri dari kesulitannya dan menghela nafas dengan sedih. Telur jelek ini pasti sudah dipraktekkan berkali-kali.
Jika seseorang dapat memasuki sang jalan dengan meminta maaf, dia pasti akan mencapai sang jalan. Saat perahu kecil itu terbang, api tiba-tiba melonjak. Jantung Lady Surgawi Qiang melonjak, dan dia melihat nyala api mengubah kekacauan di sungai menjadi roda besar berbentuk oval. Sosok Yang Mulia Huo muncul di sisi kanan perahu kecil, dan dia berdiri di pohon dao di dalam lingkaran api. Ketika mereka bertiga bertemu, Yang Mulia Huo dan Nyonya Surgawi Qiang tampak tercengang. Hanya ekspresi Qin Mu yang tetap sama. Dia menghunuskan pedang bencananya dan menyerang Yang Mulia Huo. Itu benar, mata Yang Mulia Mu pasti dapat melihat menembus kekacauan dan melihat bahwa Yang Mulia Huo ada di sini. Nona Surgawi Qiang segera menebak bahwa Qin Mu dapat melihat melalui kekacauan itu, jadi dia dengan sengaja membiarkan perahu kecil itu berlayar di dekat Yang Mulia Huo. Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Mu tidak berhubungan baik, dan mereka seperti api dan air. Selama Yang Mulia Huo punya kesempatan, dia akan mencoba membunuh Qin Mu. Sekarang, Qin Mu punya kesempatan untuk membalas. Orang ini memiliki perut yang penuh dengan tipu muslihat jahat dan pada intinya jahat. Dia berencana meminjam kekuatanku untuk menyingkirkan Yang Mulia Huo sekaligus. Namun, bagi Nona Surgawi Qiang, ini adalah kesempatan langka untuk melukai Yang Mulia Huo. Peluang cepat berlalu. Mereka yang mencapai hal-hal besar harus memanfaatkan setiap peluang yang ada. Pada saat yang sama, kesadarannya meledak dan bergegas menuju Yang Mulia Huo. Kesadarannya tiba sebelum cahaya pedang Qin Mu mencapai jantung alis Yang Mulia Huo. Kecepatan reaksi Yang Mulia Huo sangat cepat, dan roda api di sekelilingnya segera berputar ke depan. Langit di dalam roda yang menyala itu bermekaran, sedikit menghalangi kesadaran Nona Surgawi Qiang dan menunda serangannya ke otaknya. Roda apinya hancur akibat pengaruh kesadaran Nona Surgawi Qiang. Pada saat yang sama, Yang Mulia Huo segera mundur, dan roda api baru berputar dan melebar di belakang kepalanya, melonjak ke depan dari tubuhnya. Namun, cahaya pedang Qin Mu menembus kesadaran Nona Surgawi Qiang, menembus roda yang menyala-nyala. Yang Mulia Huo mendengus dingin. Budidaya api daonya telah mencapai 24 surga alam dao, dan tidak ada yang tidak bisa dia lelehkan atau bakar. Bahkan tanpa tanah leluhur api dao, dia masih menjadi praktisi api dao terkuat. Bahkan jika Qin Mu mendapatkan senjata dao dari orang yang telah mencapai dao, dia masih yakin bahwa dia bisa melelehkan senjata dao ini. Pedang bencana Qin Mu melewati 20 langit cincin api dalam sekejap. Pedang ilahi dibakar menjadi merah oleh api dao, dan pada saat berikutnya, pedang itu melewati api dao dari roda 21, 22, dan 23. Yang Mulia Huo mengungkapkan ekspresi keheranan. Ketika ujung pedang ilahi dibakar hingga meledak dengan cahaya yang sangat terang dan melewati lingkaran api ke-24 untuk mencapai jantung alisnya, keheranan di wajahnya tidak hilang. Senjata dao benar-benar dapat memblokir api suci yang melenyapkan dunia milikku. Dia mengangkat telapak tangannya dan menekan dua jari pada ujung pedang, mencoba mematahkannya. Namun ketika dia mencoba membengkokkannya, dia menyadari bahwa kekerasan pedang suci itu berada di luar imajinasinya. Bahkan setelah dibakar hingga kondisi seperti itu, tidak menunjukkan tanda-tanda melunak. Di bawah suhu tinggi dari api yang berkobar, senjata suci apapun akan meleleh meskipun tidak meleleh. Namun, pedang Qin Mu tidak menunjukkan tanda-tanda meleleh. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa pedang ini bukanlah senjata dao bagi mereka yang telah mencapai dao. Sebaliknya, itu adalah harta karun tertinggi yang diambil Qin Mu dari keberadaan Yang Mulia Surgawi Prasejarah dan ditempa setelah melelehkannya. Dan tungku besar yang menempa pedang ini adalah tanah leluhur api dao. Pedang ini ditempa di surga ke-9 tanah leluhur api dao. Belakangan, bahkan tanah leluhur api dao tidak dapat melelehkan atau melunakkannya. Qin Mu memutar pedangnya, dan dua jari tangan kanan Yang Mulia Huo terbang, berubah menjadi bubuk halus di bawah cahaya pedang. Yang Mulia Huo merasakan sakit, dan ujung pedangnya bergerak lagi. Yin dan Yang Qi seperti naga, dan cahaya pedang menyatu dengan Yin dan Yang Qi, membentuk lingkaran besar di sekelilingnya. Hati Yang Mulia Huo melonjak, dan dia melihat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari lingkaran besar itu. Mereka berdentang dari lapisan luar ke lapisan dalam, dan segera menutupi lebih dari setengah lingkaran besar. Mereka masih mengalir ke arahnya. Tidak hanya itu, perubahan aneh terjadi pada diagram Taiji yang terbentuk. Cahaya pedang sebenarnya terbagi menjadi dua jalur, Yin dan Yang. Bola cahaya pedang putih bersih muncul di cahaya pedang hitam, dan bola cahaya pedang hitam murni muncul di cahaya pedang putih bersih. Kedua bola pedang itu tampaknya memiliki daya tarik yang luar biasa dalam diagram Taiji. Mereka saling membimbing dan berputar di sekelilingnya. Saat kedua bola pedang itu berputar, garis penanda naga pada diagram Taiji muncul. Itu adalah pedang Qi tertinggi yang menggabungkan Dao Yin dan Yang untuk membentuk Dao Taiji. Itu tidak bisa dihancurkan dan membelah pohon Dao di bawah kakinya menjadi dua. Hati Yang Mulia Huo melonjak, dan dia bangkit selangkah demi selangkah ke puncak pohon Dao untuk menghindari pedang Taiji Dao yang menakjubkan itu. Untuk sesaat, dia tidak bisa melihat kedalaman gerakan ini, jadi dia hanya bisa menghindarinya. Namun,
Matanya yang berapi-api mengamati dengan cermat keajaiban pedang ini dan mencari cara untuk mematahkannya. Meski dua jarinya telah putus, meski pohon Dao telah putus, dia tetap tenang dan tenang. Meskipun jalur pedang Qin Mu begitu kuat, dia tidak panik sedikit pun. Di perahu kecil, kaki Qin Mu mendarat dengan keras, dan perahu itu langsung melaju kencang. Dengan suara gemuruh, ia meluncur ke roda yang menyala-nyala. Nona Surgawi Qiang berteriak dengan marah, "Yang Mulia Mu, apakah kamu gila?" Roda-roda yang menyala itu adalah seni Dewa Agung Alam Dao milik Yang Mulia Huo. Melewati sini adalah jalan terpendek untuk mencapai Yang Mulia Huo, tapi itu juga jalan paling berbahaya. Yang Mulia Huo bukan hanya eksistensi terkuat di dunia api Dao, dia juga salah satu eksistensi terkuat dengan kekuatan sihir terkuat. Dia hampir menyerap dan menyempurnakan semua budidaya Dewa Selatan dan Dao besar. Kekuatan sihirnya sangat luar biasa, dan sebagai tujuh Yang Mulia Nagahan, fondasinya juga tak terduga. Qin Mu sebenarnya telah mencoba melewati 24 seni ilahi yang hebat, dan dia hanya mempertaruhkan nyawanya. Ini mungkin perbedaan terbesar antara Grand Emperor dan Qin Mu. Di era primordial, meskipun Grand Emperor tidak terkalahkan, dia jarang mempertaruhkan nyawanya. Ini karena posisinya yang terlalu tinggi dan lawannya terlalu sedikit, tapi itu juga karena sifatnya. Setelah berakhirnya era primordial, para ahli penciptaan menurun. Selama pertempuran sengit antara para dewa kuno dan penguasa ciptaan di zona karat darah, Grand Emperor tidak mempertaruhkan nyawanya. Ketika dia melihat situasinya tidak baik, dia mundur, meninggalkan para pencipta untuk mati. Sepanjang jutaan tahun era Dragon Han, dia jarang bertarung mempertaruhkan nyawanya. Oleh karena itu, dia akan dibunuh oleh Yang Mulia Yun, Yue, dan Ling, menjebaknya di alam kesadaran tertinggi dari kekosongan besar. Karena itu, roh primordialnya akan disegel dalam seni surgawi yang tidak berubah oleh Yang Mulia Ling. Dia tidak pernah benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Namun, sekarang Nona Surgawi Qiang berada di kapal yang sama dengan Qin Mu, dia tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawanya. Nona Surgawi Qiang mengeksekusi dua pisau ilahi aura amat buruknya dan menebas roda yang menyala itu, membelah 24 surga alam Dao milik Yang Mulia Huo. Nyala api membakar pisau misterius eksekusi dewa yang berwarna merah darah hingga berbau busuk. Kekuatan sihir Yang Mulia Huo terlalu kuat, membuat kekuatan api Dao menakutkan. Pada saat roda ke-24 terbelah, lengan Nona Surgawi Qiang mati rasa akibat benturan tersebut. Tangannya hangus hitam karena panas dari pisau misterius eksekusi dewa. Yang Mulia Mu ini suka mempertaruhkan nyawanya terlalu banyak. Sebelum Nona Surgawi Qiang dapat menghela napas lega, dia mendengar gemuruh Dao. Yang Mulia Huo berdiri di puncak pohon Dao, dan di belakang kepalanya, Istana Surgawi muncul. Di Istana Celestial, mereka bersinar terang. Nona Surgawi Qiang menghela nafas, merasa cemburu. Mereka telah berada di ibu kota Giok selama lebih dari 2 tahun, dan 10 Yang Mulia Surgawi telah memahami aula harta karun di ibu kota Giok, mencoba menemukan alasan yang lebih mendalam untuk menstabilkan alam surga surgawi mereka. Namun, Nona Surgawi Qiang tidak memperoleh banyak keuntungan. Dia hanya memahami 20,5 aula dalam 2 tahun terakhir, tetapi Yang Mulia Huo telah mengungkapkan 34 aula. Dia pada dasarnya memiliki istana surgawi yang sesuai dengan aula berharga, yang memungkinkan budidayanya meningkat dalam jumlah yang mencengangkan. Yang Mulia Huo sangat dekat dengan alam tertinggi surga celestial. Jika dia mengambil langkah maju lagi, bahkan Grand Emperor di puncaknya pun akan lebih rendah darinya. Kemampuan Yang Mulia Huo terlalu tinggi. Tidak peduli apa, aku harus melukainya dengan parah. Ketika Nyonya Surgawi Qiang memikirkan hal ini, Yang Mulia Huo menyerang dan menggunakan kekuatan sihir tertingginya untuk menghentikan diagram Taiji yang berputar, menghancurkannya. Dia tidak menyerang murni dengan kekerasan. Sebaliknya, dia melihat bahwa Dao tertinggi Qin Mu belum mencapai kondisi sempurna. Dia menyerang titik terkuat dan mulai mematahkan garis penanda naga. Hanya dari titik ini saja, seseorang dapat melihat kelihayan di matanya, dan seseorang tidak bisa tidak mengaguminya. Taiji berevolusi dan pingsan, dan Calamity Sword keluar. Pada saat berikutnya, itu dipegang di tangan Qin Mu oleh pemuda yang telah melewati 24 api Dao, dan dia menikamnya dengan pedangnya. Pedang ini bertemu dengan telapak tangan Yang Mulia Huo yang telah menembus transformasi Taiji. Yang Mulia Huo menggunakan semua keahliannya dalam serangan telapak tangan ini, dan Dao api melonjak dan memenuhi udara. Di antara kelima jarinya, api Dao itu seperti roda, dan dengan peluit, Dao besar berkembang. Sidik jarinya seperti dunia, dan jejak telapak tangannya seperti bumi dan gunung. Ini adalah serangan terkuatnya. Bahkan setelah menembus transformasi Taiji, kekuatannya masih meluap. Namun, ketika pedang Qin Mu menusuk telapak tangannya, keterampilan pedangnya menjadi sangat baik. Cahaya pedang di telapak tangan Yang Mulia Huo menjadi sangat baik. Rantai pemutusan Dao, putusnya tanda Dao, hancurnya rune, dan dalam sekejap, telapak tangan Yang Mulia Huo menjadi tulang putih. Yang Mulia Huo terkejut dan buru-buru menarik kembali telapak tangannya.
Dia melihat cahaya pedang melingkari pergelangan tangannya. Cahaya pedang berputar di sekitar lengannya dan naik dengan cepat. Saat mencapai bahunya, tidak ada lagi daging di lengannya. Yang lebih menakutkan lagi adalah dao agungnya langsung terputus, berubah menjadi energi murni yang sudah tidak ada lagi. Surga ke-30 dari alam dao, menghancurkan malapetaka. Yang Mulia Huo melihat situasinya, dan nyala api di matanya berubah menjadi 2 naga api yang terbang keluar dari matanya, bersilangan dan menebas. Qin Mu mengembalikan pedangnya untuk membunuh naga api, sementara 2 pisau misterius eksekusi Dewa Surgawi Lady Qi yang menyerang lengan Yang Mulia Huo yang lain. Lengannya segera mengering, dan Qi serta darah di lengannya dengan cepat diserap oleh pisau misterius eksekusi dewa. Yang Mulia Huo tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengangkat lengan kirinya, yang hanya tersisa tulang putihnya. Dengan menggunakan tangannya sebagai pisau, dia memotong lengan kanannya untuk mencegah pisau misterius eksekusi dewa menyedot seluruh Qi dan darahnya hingga kering. Di belakangnya, roh primordialnya melompat dari surga dan meninju. Bahkan Qi primordial di sungai pun hangus menjadi merah. Sepertinya ia akan berasimilasi dengan jalur api. Qin Mu menendang perahu dan memutarnya. Nona Surgawi Qiang segera menghadapi serangan Yang Mulia Huo. Nona Surgawi Qiang mengutuk pelan, tapi dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan semua kekuatan sihirnya. Roh primordialnya terbang, dan istana celestial berubah menjadi surga celestial untuk menghadapi serangan Yang Mulia Huo. Nona Surgawi Qiang terbang dari perahu kecil dan terbang mundur. Kesadarannya terbang keluar dari tengah alisnya dan berubah menjadi tali panjang yang melingkari tubuh Qin Mu. Qin Mu memegang gagang pedang terbalik dan membungkuk. Wajah Yang Mulia Huo meledak, dan daging serta darah di wajahnya berubah menjadi Qi primordial yang mengalir ke segala arah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang dari pohon dao. Qin Mu ditarik oleh Nona Surgawi Qiang, yang terbang mundur. Perahu kecil itu mau tidak mau mundur. Qin Mu mengertakkan gigi dan berdiri dengan mantap di atas perahu kecil. Dia memegang pedang ilahi secara terbalik dan mendorongnya ke arah Yang Mulia Huo lagi. Wajah Yang Mulia Huo meledak lagi. Kulit kepalanya masih ada, tapi tidak ada daging sama sekali di wajahnya, memperlihatkan tulang putihnya yang mengerikan. Tubuhnya terbang ke dalam kabut dan hampir menghilang. Qin Mu memberi penghormatan kepada primordial Case Wan Qi Dao, dan tulang-tulang di wajah Yang Mulia Huo hancur. Tubuhnya jatuh ke dalam sungai panjang kekacauan, dan pada saat itu, sebuah tangan besar terulur dari kabut dan meraih tubuh Yang Mulia Huo yang jatuh. Mata vertikal Qin Mu menatap pemilik tangan besar itu. Yang Mulia Hao berdiri di atas pohon dao dan memandangnya. Yang Mulia Huo, luka yang kutinggalkan untukmu adalah luka yang akan bertahan seumur hidupmu. Tidak ada yang bisa mengobatinya, bahkan Taishu pun tidak. Qin Mu menusuk pedang bencana ke dalam sarung kayu dan merilekskan tubuhnya. Dia ditarik kembali oleh Nona Surgawi Qiang, dan di bawah tatapan Yang Mulia Hao, wajahnya menghilang ke dalam kabut. Raja Dewa Leluhur bergegas mendekat dan menyapu kabut dengan harta surgawi dao miliknya. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak Qin Mu dan diam-diam merasa khawatir. Raja Dewa Leluhur, kamu yang berikutnya. Suara Qin Mu datang dari suatu tempat. Raja Dewa Leluhur mendengus. Datanglah jika kamu punya nyali. Meskipun dia mengatakan itu, dia masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan ketika dia melihat keadaan Yang Mulia Huo yang menyedihkan. Dia bergegas ke sisi Yang Mulia Hao dan tidak berani bergerak sendirian. Di pohon dao, wajah Yang Mulia Huo hancur total, dan sebagian besar tulang wajahnya hancur. Di antara tulang-tulang yang hancur, masih ada gumpalan Qi primordial yang jatuh dari lukanya. Raja Dewa Leluhur bahkan dapat melihat bola mata Yang Mulia Huo yang menonjol, struktur internal hidungnya, dan bahkan otaknya. Yang lebih mengerikan lagi adalah gigi Yang Mulia Huo telah meleleh, hanya menyisakan 3 hingga 5. Lidahnya masih ada, dan mulutnya tidak bisa lagi menyembunyikan lidahnya. Separuh lidahnya terbuka. Di masa lalu, Yang Mulia Huo tampan dan bermartabat. Dia juga memiliki aura lurus yang membuat orang memujanya. Namun sekarang, dia telah menjadi orang yang tak seorang pun berani memandangnya secara langsung. Dia bisa dikatakan sangat menderita. Salah satu lengannya juga patah, dan lengan lainnya berubah menjadi tulang putih. Tulang putihnya dipenuhi bekas pedang, dan bahkan ada lampu pedang yang berkedip dari waktu ke waktu. Yang Mulia Hao memeriksa luka Yang Mulia Huo dengan hati-hati, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya untuk memotong tulang lengan putih Yang Mulia Huo. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, bisakah kamu memulihkan lenganmu dengan teknik penciptaan? Yang Mulia Huo terdiam. Yang Mulia Hao tersenyum dan berkata dengan santai, reformasi perdamaian abadi. Anda juga menyembunyikan reinkarnasi dalam perdamaian abadi dan secara diam-diam mempelajari hasil reformasi tersebut. Jangan bilang Anda tidak meneliti teknik penciptaan perdamaian abadi. Suara Yang Mulia Huo terdengar serak. Saya tidak bisa menyembunyikannya dari saudara Hao. Dia mengeksekusi teknik misterius penciptaan, dan daging di kedua lengannya yang terputus tumbuh. Tulang yang patah tumbuh, dan tak lama kemudian, 2 lengan yang bagus tumbuh. Lengannya seperti bayi,
dan kedua lengannya sangat pendek. Teknik-teknik yang diwariskan dalam perdamaian abadi semuanya dibangun di atas landasan reformasi. Tanpa harta karun ilahi sungai surgawi, sulit untuk mengembangkan teknik perdamaian abadi. Yang Mulia Huo tidak membuka harta karun surgawi sungai surgawi, jadi membuka sungai surgawi terlalu berisiko baginya. Oleh karena itu, reinkarnasinya mengembangkan teknik perdamaian abadi, sementara tubuh utamanya berjalan di jalur tradisional harta karun jembatan ilahi. Teknik misterius penciptaannya hanya dapat disimpulkan sekali lagi berdasarkan pemahamannya. Namun, jelas sekali bahwa teknik misterius penciptaan yang dia simpulkan tidak dapat membiarkan tubuh jasmani dan roh primordial tumbuh dengan sempurna. Itu tidak gesit seperti milik Qin Mu. Dia harus menunggu kedua lengan dan tangannya yang pendek tumbuh kembali normal, tapi itu akan memakan waktu beberapa hari. Yang Mulia Hao berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Mu memuji dirinya sendiri karena tidak mampu mengobati luka yang disebabkan oleh seni ilahi miliknya. Sekarang sepertinya dia hanya membual. Suara Yang Mulia Huo menjadi semakin serak. Luka di wajahku tidak bisa disembuhkan dengan teknik misterius penciptaan. Yang Mulia Hao sedikit terkejut. Dia memeriksa wajahnya dengan cermat dan melihat bahwa wajah Yang Mulia Huo sama seperti sebelumnya. Tidak ada sedikit pun daging dan darah yang tumbuh. Teknik penciptaan misterius sama sekali tidak berguna. Yang Mulia Hao bergumam pada dirinya sendiri dan mundur 2 langkah. Raja ilahi, potong semua luka di wajahnya. Raja Dewa leluhur maju dan datang ke hadapan Yang Mulia Huo. Dia berkata sambil tersenyum, Teman Dao Huo, luka di wajahmu mengandung sisa seni dewa banditmu. Seni dewa miliknya tidak mudah dipatahkan, jadi aku harus memotong dagingmu bersama dengan seni dewa yang tersisa. Namun, lukanya sangat dalam, dan aku khawatir aku akan memotong mata dan lidahmu juga. Aku bahkan mungkin harus menggunakan separuh otakku. Apakah kamu benar-benar ingin aku melakukannya? Yang Mulia Huo berdiri di sana tanpa bergerak. Raja Dewa Leluhur, silakan. Raja Dewa Leluhur mengubah harta tertinggi Dao Surgawi menjadi pisau surgawi dan menebasnya, memotong wajah Yang Mulia Huo sepenuhnya. Lidah, mata, dan separuh otaknya juga terpotong. Betapa mengerikannya seseorang kehilangan separuh kepalanya. Bahkan separuh sisa otak mereka mungkin akan lepas dari tengkoraknya. Namun, Yang Mulia Huo masih berdiri di sana dengan tenang. Ketenangannya begitu tinggi sehingga bahkan Raja Dewa Leluhur pun tidak bisa tidak mengaguminya. Namun, di saat berikutnya, hal menakjubkan terjadi. Yang Mulia Huo mengeksekusi teknik penciptaannya, dan wajah yang tumbuh masih tidak memiliki kulit, daging, dan darah. Yang ada hanya patah tulang, lidah, mata terbuka. Yang Mulia Huo akhirnya tidak bisa tetap tenang. Lengannya yang baru tumbuh bergetar ketika dia mencoba mengangkatnya dengan susah payah. Dia mencoba menyentuh wajahnya, tapi lengannya terlalu pendek dan tidak bisa disentuh. Terlebih lagi, bahkan jika dia bisa menyentuhnya, dia mungkin akan semakin pingsan. Raja Dewa Leluhur mundur selangkah dan mengerutkan kening. Secara logika, jika lukanya terpotong bersama dengan sisa seni Dewa Qin Mu, tanpa seni Dewa Qin Mu, wajah Yang Mulia Huo yang baru tumbuh akan kembali normal. Dia pasti tidak akan menumbuhkan wajah yang identik dengan lukanya. Yang aneh adalah wajah Yang Mulia Huo yang menggunakan teknik penciptaan untuk tumbuh masih merupakan wajah yang terluka. Itu bukan wajahnya yang sebelumnya. Suara Yang Mulia Huo serak, dan dia berkata dengan suara gemetar, Raja Dewa Leluhur, potong lagi. Raja Dewa Leluhur mengerutkan kening dan menebas lagi. Wajah jelek itu jatuh ke tanah, dan Yang Mulia Huo mengeksekusi teknik penciptaannya lagi. Wajah baru muncul, dan masih sama seperti sebelumnya. Itu sangat jelek? Sekali lagi, Yang Mulia Huo berada di ambang kehancuran. Raja Dewa Leluhur menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya, Daois Huo. Ketika Yang Mulia Mu melukaimu, dia pasti menggunakan semacam seni dewa yang aneh. Jika kamu tidak merusak seni dewa ini, kamu bisa melupakan memulihkan penampilanmu. Tidak peduli berapa kali kamu memotong wajahmu, itu tidak ada gunanya. Yang Mulia Huo mengaum dengan marah dan menggunakan kekuatan sihirnya yang sangat kuat untuk bergegas menuju wajahnya yang compang-camping. Api Dao berkobar dengan ganas di wajahnya. Dia mencoba menemukan jejak seni ilahi Qin Mu dan menghapusnya sepenuhnya. Selama dia menghapus seni ilahi Qin Mu, dia bisa pulih. Namun, tidak peduli seberapa ganasnya api Dao-nya, dia tidak dapat menemukan jejak seni ilahi Qin Mu, seolah-olah itu tidak ada. Yang Mulia Huo berteriak, dan api Dao menerobos masuk dan keluar dari lubang. Namun, dia tidak menemui perlawanan apapun. Tanpa musuh, tanpa perlawanan, kekuatan bela dirinya sama sekali tidak berguna. Saya juga tidak bisa mengobati luka seperti itu. Di belakang Yang Mulia Hao, suara Taisu terdengar. Ini bukanlah jalur pedang, juga bukan murni Dao kesederhanaan agung. Dao Primordium Agung, Dao Primordium Agung, terdapat semua jenis seni dewa Dao besar. Ada juga seni dewa yang tidak berubah, Dao penciptaan, dan jalur reinkarnasi yang dipahami oleh putra surga Yin.
Tubuh Yang Mulia Huo gemetar saat dia dengan panik mengeksekusi api daonya. Taishu melanjutkan, saat Yang Mulia Mu menyerangmu dengan jalur pedangnya, dia mungkin sudah menggunakan seni Dewa Dao Agungnya untuk menyerang tubuhmu. Yang Mulia Huo memaksa dirinya untuk tenang. Dia melihat ke belakang Yang Mulia Hao dengan mata merah dan mendesis, "Dewi, tolong bicara. Saya ingin tahu bagaimana seni surgawinya menyerang tubuh saya." Sangat sulit bagi seni dewa untuk menyerang tubuh yang mulia. Kita akan menghadapi perlawanan dari fungsi tubuh yang mulia surgawi sendiri, tapi itu tidak terlalu sulit bagi dewa kuno yang lahir dari telur seperti saya dan Taichu. Sesosok hantu bergoyang di belakang Yang Mulia Hao, dan suara wanita suci Taishu datang dari sana. Dao Taichu terbagi menjadi kesadaran dan satu Qi. Grand Emperor hanya mempelajari kesadaran, namun dia sudah tak tertandingi di dunia ini. Kesadarannya telah menyerang tubuhmu, jadi kamu tidak bisa menolaknya, kan? Yang Mulia Hao dan Raja Dewa Leluhur mengangguk. Yang Muliamu sangat mahir dalam Taishu Daoku, Taichu Dao Kaisar Langit, dan Taishi Dao. Ketika dia menyerangmu, dia pasti menggunakan salah satu dari 4 Dao besar. Taisu bertanya, apakah tebakanku benar? Yang Mulia Huo menganggukkan kepalanya dan berkata, keterampilan pedangnya sangat aneh. Ketika dia membungkuk dengan pedangnya di tangan, aku merasakan pedang datang dari kekacauan, dan aku tidak bisa menghindarinya. Ketika pedang ini menusuk ke wajahku, yang kulihat hanyalah Chaos Qi. Ini adalah seni dewa yang berevolusi dari Taichu Dao. Dewi Taishu berkata, seni dewa semacam ini mengubah segala sesuatu yang dilewati oleh cahaya pedang menjadi Qi kekacauan, dan itu disebut Qi kekacauan primordial. Ketika gerakannya ini menyerang wajahmu, Dao Agung Taichu telah menginvasi tubuhmu dan mengirimkan seni dewa lainnya ke dalam tubuhmu. Berapa banyak gerakan yang kamu lakukan? Harapan muncul dalam hati Yang Mulia Huo, dan dia buru-buru berkata, dia membungkuk 3 kali sebelum ditarik oleh Nona Surgawi Qiang. Itu artinya aku terkena 3 gerakan. Bayangan di belakang Yang Mulia Hao melayang keluar dan muncul di depan Yang Mulia Huo. Ia berpatroli ke atas dan ke bawah, lalu menerobos ke dalam tubuh Yang Mulia Huo. Itu merayap keluar dari punggungnya dan melayang kembali ke Yang Mulia Hao. Langkah pertama Yang Mulia Surgawimu, Primordial Chaos One Qi, adalah menyuntikkan Dao Taishu dan Dao Taichi ke dalam tubuhmu, sehingga struktur tubuh jasmanimu berada dalam keadaan tanpa bentuk, membuatnya lebih mudah untuk memodifikasinya. Setelah gerakan pertama, meskipun Anda tidak merasakan kelainan apapun, struktur tubuh jasmani Anda telah melalui 3 tahap. Suara Dewi Taishu terdengar dari belakang Yang Mulia Hao, dan suaranya tidak menentu. Suara yang didengar setiap orang juga berbeda. Dia berkata dengan tenang, tahap pertama adalah tahap Taishu. Ada bentuk tetapi tidak ada substansi. Tahap kedua adalah tahap Taishi. Yang Mulia Hao dan Raja Dewa Leluhur bergidik ketika mereka mendengarnya membeda serangan Qinmu. Perasaan takut ini muncul dari hatinya dan naik ke tulang punggungnya, ke belakang kepalanya, dan ke otaknya. Langkah kedua tetaplah Qi kekacauan purba. Saat jurus ini menyerang wajahmu, itulah saatnya fase kedua meletus. Dia menuangkan Dao Reinkarnasiin Putra Surga ke dalam tubuhmu melalui Qi kekacauan purba. Ketika Dao Reinkarnasi dan Dao Kesederhanaan Besar bergabung, bentuk tubuh jasmanimu akan berubah sepenuhnya. Semakin banyak Taishu berbicara, semakin menakutkan perasaan semua orang. Pada saat yang sama, dia menanamkan jalur penciptaan di tubuhmu. Ini adalah seni dewa keduanya. Seni ketuhanan ketiganya masih Primordial Chaos Qi, dan menyerang wajahmu. Gerakan ini luar biasa. Dia telah menyerang seni ketuhanan yang tidak berubah ke dalam tubuhmu, dan ini adalah tahap ketiga. Taishu juga tidak dapat menahan kekagumannya dalam nada suaranya, dan dia memuji, saat seni dewata miliknya yang tidak berubah memasuki tubuhmu, itu adalah waktu ketika jalur penciptaan menyatu dengan tubuh jasmanimu. Pada saat yang sama, tahap ketiga dari jalur Taiji meledak, memulihkan tubuhmu ke masa lalu. Namun, masa lalu ini bukanlah masa lalu yang sebenarnya. Kekaguman dalam suaranya menjadi lebih kuat, dan dia berseru pelan seolah dia sedang mengerang, dulu, wajahmu sama seperti setelah dia menyerangnya 3 kali. Dia memperbaiki wajahmu pada penampilanmu saat ini selamanya. Dia tidak bisa menahan tawa. Yang Mulia Huo, Anda seharusnya merasa senang bahwa tingkat kultivasi Yang Muliamu jauh lebih rendah daripada milik Anda. Anda juga harusnya senang karena Nona Qiang menariknya pergi. Kekuatan sihirnya lebih rendah daripada milik Anda, jadi ketiga gerakan ini tidak dapat menutupi seluruh tubuh Anda. Mereka hanya dapat mengubah struktur kepala Anda. Jika ketiga gerakan ini menyerang setiap bagian tubuh Anda tidak perlu lagi menumbuhkan lengan Anda. Kemarahan Yang Mulia Huo melonjak ke langit dan menyebarkan kabut di atasnya. Dia mengalami luka yang sangat serius, namun wanita ini masih bisa tertawa terbahak-bahak. Sulit baginya untuk mentoleransi. Tiba-tiba, suara Yang Mulia Hao terdengar, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, untungnya, budidaya Yang Muliamu lemah, dan dia tidak kehilangan nyawanya. Ini adalah keberuntungan besar di antara kemalangan. Yang Mulia Huo mendengar suaranya,
dan amarahnya perlahan mereda. Yang Mulia Hao melanjutkan, "Bibi, bisakah Anda mengobati luka Yang Mulia Huo? Itu tidak bisa disembuhkan." Dewi Taishu berkata, "Aku tidak punya sarana untuk memecahkan seni dewa yang tidak berubah yang tertanam jauh di dalam tubuh Yang Mulia Huo. Aku juga tidak bisa menyelesaikan dao reinkarnasi dan dao penciptaan di dalam tubuhnya. Kecuali Kaisar Langit Taichu pulih ke kondisi puncaknya dan menyatukan kesadarannya menjadi satu, mengubahnya menjadi dao Taichu yang lengkap, barulah ia dapat mengatasi luka Yang Mulia Huo." Yang Mulia Hao mengangkat alisnya. Pada saat itu, Kaisar Surgawi dari awal mutlak harus menggunakan dao awal mutlak untuk mengalahkan Yang Mulia Huo menjadi bentuk primordium agung, mengubahnya menjadi ki bawaan, tanpa bentuk. Kemudian, primordium agung harus bergerak untuk mengubah ki bawaan menjadi bentuk primordium agung. Yin harus menyelesaikan dao reinkarnasi yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Mu. Yang Mulia Ling harus menyelesaikan seni surgawi yang tidak berubah yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Mu. Dewi Taishu berkata, "Selanjutnya, kita membutuhkan dua dewa Taiji kuno untuk merekonstruksi tubuhnya. Oleh karena itu," dia berkata dengan acuh tak acuh, "tidak ada harapan." Hati Yang Mulia Huo berangsur-angsur tenggelam ke dalam lembah es, menjadi sangat dingin. Putra surga Yin dan Taisu masih baik-baik saja, namun yang lain tidak bisa menyelamatkannya. Yang Mulia Hao mengerutkan kening dan berkata, "Kalau begitu, apakah cedera Yang Mulia Huo akan memengaruhi kemampuannya?" "Ada dampaknya, tapi tidak besar." Yang Mulia Hao menghela nafas lega. "Untung saja kultivasimu tidak terlalu berpengaruh. Teman Dao Huo, ambisi seorang pria terletak pada 4 arah. Lalu bagaimana jika kamu tampan? Cukup buat topeng dan kenakan." Huo Tianzun mengakui. Yang Mulia Hao berkata kepada Raja Dewa Leluhur, "Jangan pergi mencari Yang Mulia Mu sendirian. Dia memiliki nona surgawi Qiang di sisinya. Kamu bukan tandingan mereka." Raja Dewa Leluhur tertawa. "Mengapa aku harus takut padanya? Namun, seni surgawi orang ini memang sangat aneh. Di mana Yang Mulia Gong?" Begitu dia mengatakan itu, kesadaran Yang Mulia Gong berubah menjadi suara yang terdengar di samping mereka. "Jangan khawatir, Raja Surgawi. Aku tidak akan menemukan mereka sendirian. Aku sudah bertemu dengan Yang Mulia Su. Dengan adanya dia, tidak akan ada banyak bahaya. Bahkan jika aku menemukan nona surgawi Qiang dan Yang Mulia Mu, dia tidak akan menyerangku. Yang Mulia Mu sendiri tidak bisa melakukan apapun padaku." Hati Raja Dewa Leluhur tergerak. Yang Mulia Gong adalah orang yang berhati-hati. Jika dia bekerja dengan Yang Mulia Shu, Qin Mu dan Nyonya Surgawi Qiang tidak akan bisa melakukan apapun terhadap mereka. Kesadarannya terhubung ke pohon dao di bawah kaki Yang Mulia Hao, dan dia mengendalikan gerakan semua orang. Pada saat yang sama, kesadarannya mencari Lady Surgawi Qiang dan Qin Mu. Dia bisa menyerang atau bertahan. Di dalam ki primordial, Qin Mu dan perahu kecil ditarik kembali oleh kesadaran Nona Surgawi Qiang. Sesaat kemudian, dia mendarat di perahu kecil dengan ekspresi muram. Qin Mu meliriknya, dan Nyonya Surgawi Qiang mendengus. Qin Mu tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya membalikkan perahu untuk menghadapi serangan kekuatan penuh Yang Mulia Huo. Dia masih memikirkannya. Yang Mulia Huo dilumpuhkan oleh kami, dan Shi Qiluo tidak berani menunjukkan wajahnya." Qin Mu berseri-seri dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda menyadari bahwa jika kita bekerja sama, kita tidak terkalahkan? Selama kita bekerja sama, kita pasti bisa menyapu Yang Mulia Surgawi lainnya." Meskipun Nona Surgawi Qiang tidak menyukai istilah saudara laki-laki dan perempuan, dia setuju dengan istilah itu. Bekerja sama dengan seperti Qin Mu memang tidak akan pernah merugikan. Keduanya bekerja sama seolah-olah mereka sudah berlatih berkali-kali. Tidak peduli apakah itu Shi Qiluo atau Yang Mulia Huo, mereka tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan ketika mereka bekerja sama. Qin Mu berkata, "Kau tahu, aku bisa melihat menembus kabut kekacauan utama, dan cuaca di sini seterang siang hari. Meskipun ada banyak Yang Mulia Surgawi lainnya, selama kita bekerja sama dengan baik, kita bisa mengalahkan mereka satu persatu dan mengatasi rintangan." Nona Surgawi Qiang tergerak dan tersenyum. "Dengan pisauku dan pedangmu, aku tak terkalahkan." Qin Mu terbang dan berkata sambil tersenyum, "Kita tidak lemah. Jika kita bekerja sama, kita dapat membantai 10 Yang Mulia Surgawi di sungai kekacauan ini, membuat mereka tidak dapat kembali. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan membagi alam semesta secara setara dengan Yang Mulia." Sudut mata Nona Surgawi Qiang bergerak-gerak, dan dia berpikir, memisahkan dunia? Bermimpilah. Setelah aku menyingkirkan 10 Yang Mulia Surgawi, aku akan menyingkirkanmu juga. Pertumbuhanmu terlalu cepat? Qin Mu membuka mata vertikal di tengah alisnya dan melihat sekeliling. Dia mengendalikan perahu kecil itu untuk berlayar ke depan dan berkata, "Saya telah bertemu dengan Yang Mulia Surgawi lainnya. Yang Mulia, inilah waktunya bagi kita untuk pamer." Ada kabut tebal di depan mereka. Nona Surgawi Qiang berdiri di buritan perahu kecil dan berusaha sekuat tenaga untuk melihat ke depan. Setelah beberapa saat, pohon dao muncul di hadapannya. Di pohon itu,
Yang Mulia Xiao berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, membiarkan angin aneh di kabut bertiup ke pakaiannya. Hati Nona Surgawi Qiang melonjak, dan ekspresinya berubah. Qin Mu, di sisi lain, penuh percaya diri. Dia tersenyum dan berkata, Yang Mulia Xiao, apakah ini dunia kecil? Yang Mulia Xiao memandang mereka dan tersenyum. Dia berkata dengan santai, Yang Mulia Mu, Anda sangat senang? Anda dan Grand Emperor bekerja sama untuk mengalahkan beberapa Yang Mulia Surgawi, dan kemudian Anda menjadi berpuas diri. Tampaknya ada terlalu sedikit kemunduran. Saya harus berterima kasih kepada Anda, Yang Mulia Surgawi Yue, dan Yang Mulia Utusan Maut karena telah mengasingkan saya. Jika tidak, saya tidak akan mencapai apa yang saya miliki hari ini. Dia anggun dan tenang, bahkan ketika menghadapi Qin Mu dan Nyonya Surgawi Qiang. Qin Mu perlahan mengeluarkan pedang bencananya dan berkata dengan lemah, Yang Mulia mendapat manfaat dari bencana, dan kultivasi serta kemampuan Anda telah meningkat. Ini memang patut dirayakan. Namun, keberuntungan Yang Mulia sungguh buruk karena Anda bisa bertemu kami lagi. Yang Mulia, ayah baptis Anda, Grand Emperor ada di sini, dan saya bersumpah bersaudara dengannya. Dalam hal senioritas, Anda harus memanggil saya paman. Yang Mulia Xiao tidak bisa menahan tawa. Omong-omong, kita bertiga telah menjadi saudara angkat. Yang Mulia Mu, kamu tidak bisa mengambil keuntungan dariku. Qin Mu tertawa keras. Kakak ketiga Luo Xiao, dia sudah meninggal selama 1.000.000 tahun dan masih menunggu kita turun untuk menemaninya. Terakhir kali aku bertemu dengannya, dia masih marah dan berkata kami tidak menepati janji. Kami sepakat untuk mati pada hari, bulan, dan tahun yang sama, tetapi pada akhirnya, dia meninggal, dan kami tidak pernah menemuinya. Aku berkata, aku mengirim kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua untuk menemaninya, dan baru kemudian amarahnya berubah menjadi kegembiraan. Sejak saat itu, aku mengingatnya di dalam hatiku dan terus berpikir untuk mengirim kedua bersaudara itu dalam perjalanan. Nona Surgawi Qiang berkata dengan marah, waktu itu tidak dihitung. Tatapan Yang Mulia Xiao tertuju pada tubuhnya, dan dia berkata, adik bungsuku masih berguna. Aku masih perlu meminjam wajah adik bungsuku untuk bertemu dengan kakak Dao Tai, tetapi kakak laki-laki tidak berguna. Aku harus mengirim kakak laki-laki untuk menemui kakak ketigaku terlebih dahulu. Nona Surgawi Qiang mendengus dan menggunakan 2 pisau misterius eksekusi dewa miliknya. Dia berkata dengan jelas, kamu ingin melihat Tai Yi, jadi kamu harus mengampuni nyawa saudaraku. Namun, mereka tidak perlu mengampuni nyawamu. Saat kamu menyerang, kamu pasti akan tertahan dan mati di tangan kami. Keduanya terus memanggilnya adik kecil, dan Qin Mu merasa tidak nyaman mendengarkan mereka. Adik laki-laki dan Kaisar Iblis memiliki pengucapan yang sama. Dia selalu merasa bahwa kedua orang ini sedang memarahinya secara tidak langsung dan mengambil kesempatan untuk memarahinya. Yang Mulia Xiao tidak bisa menahan tawa. Kalian benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kalian melihat peti mati itu. Saat aku bertarung di hutan persik 10.000 mil, aku bisa melawan Yang Mulia Yue, Yang Mulia Surgawi, dan penguasa bumi. Sekarang aku lebih kuat, belum lagi kalian bekerja sama, bahkan jika ada 1 atau 2 Yang Mulia Surgawi, apa yang harus aku takuti? Begitu dia mengatakan itu, Nyonya Surgawi Qiang telah menyerang, dia menebaskan pisau misterius eksekusi dewa miliknya pada Yang Mulia Xiao, yang berada di pohon Dao, dan berteriak, saudaraku, aku akan menghadapinya. Ambil kesempatan ini untuk menebang pohon Dao-nya. Pedang Qin Mu melintas dan langsung menuju pohon Dao. Yang Mulia Xiao tertawa keras, dan sebuah istana surgawi muncul di belakangnya. Itu digabungkan menjadi surga surgawi besar yang dibentuk oleh 35 istana surgawi, dan ruang tahta menyebar ke seluruh surga surgawi, menyebabkan auranya bangkit kembali. Qin Mu dan Nyonya Surgawi Qiang terkejut saat melihat ini. Ada lebih dari 10 aula di surga celestial daripada Yang Mulia Huo. 37 ruang tahta duduk, dan istana celestial lainnya terbang dan mendarat di surga celestial. Qin Mu dan Nyonya Surgawi Qiang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka berkata serempak, surga surgawi yang hebat. Aura Yang Mulia Xiao melejit, dan dia menjentikan jarinya 2 kali. Kedua naga jahat yang haus darah itu mengeluarkan tangisan sedih saat mereka terlempar oleh jari-jarinya, tidak mampu mendekatinya. Pedang bencana Qin Mu sampai ke bawah pohon, dan Yang Mulia Xiao tersenyum. Dia mengangkat telapak tangannya dan menekannya perlahan. Qin Mu langsung merasakan bahwa kekuatan sihir yang dia gunakan untuk mengendalikan pedang bencana hampir di luar kendali, dan pedang bencana jatuh ke dalam sungai panjang kekacauan. Yang Mulia Xiao menginjak pohon Dao, dan pohon Dao benar-benar menjulang ke langit di sungai panjang kekacauan, bersiul saat mencapai langit di atas perahu kecil. Ekspresi Qin Mu berubah drastis. Cahaya pedang muncul dari sungai yang panjang, dan cahaya pedang itu meledak seperti mekarnya matahari musim semi. Cahaya pedang terbelah menjadi 2, 2 menjadi 4, dan 4 menjadi 8. Ketika bertemu dengan Yang Mulia Xiao, ia telah berubah menjadi cahaya pedang yang memenuhi langit. Di sisi lain,
Nyonya Surgawi Qiang mengendalikan dua pisau misterius eksekusi dewa untuk menebas di belakang Yang Mulia Xiao. Keduanya memiliki kekuatan tempur yang mulia. Ketika mereka menyerang dengan kekuatan penuh, kekuatan mereka sangat besar. Bahkan jika mereka bertemu dengan eksistensi seperti Yang Mulia Huo, mereka akan terluka parah. Yang Mulia Xiao tertawa keras, dan pohon dao di bawah kakinya tiba-tiba tampak hidup. Pohon dao memiliki ribuan cabang dan puluhan ribu cabang untuk memblokir lampu pedang Qin Mu. Dia kemudian mengetuk pisau misterius eksekusi dewa dengan dua jari, dan kedua pisau dewa itu sebenarnya tidak dapat mematahkan jarinya. Sebaliknya, kekuatan mereka dicurahkan dan dihilangkan oleh Dao of Absolute Beginning yang tersembunyi di kedua jarinya. Pohon dao menekan perahu kecil itu, dan Qin Mu dan Nyonya Surgawi Qiang memuntahkan darah. Kekuatan sihir dari surga surgawi yang lengkap terlalu kuat. Itu sangat kuat bahkan jika keduanya bekerja sama, mereka tidak akan bisa menandinginya. Qin Mu menggertakkan giginya dan mengangkat penunjuk Yuan Sagi untuk mencambuk kepala Yang Mulia Xiao. Yang Mulia Xiao mengulurkan tangannya untuk meraihnya, tetapi dia tidak berhasil meraih penunjuknya. Saat cambuk mengenai tubuhnya, dia kehilangan kesadaran sesaat. Ketika dia bangun, Qin Mu dan Nona Surgawi Qiang telah mengusir perahu kecil itu dan menghilang ke dalam kabut. Bisakah kalian pergi? Kesadaran Yang Mulia Xiao meledak dan menyerang mereka berdua. Qin Mu dan Nyonya Surgawi Qiang menggunakan kesadaran mereka untuk memblokir semua serangan kesadarannya. Namun, dalam sepersekian detik, Yang Mulia Xiao telah menyerang. Dia tersenyum dan berkata, jalan sebenarnya dari Grand Primordium terdiri dari kesadaran dan satu ki dari Prasurgawi. Saya dilahirkan untuk menjadi penguasa jalan Grand Primordium. Anda dapat melihatnya. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan ribuan dao berteriak serempak. Qin Mu dan Nyonya Surgawi Qiang mengeksekusi pedang bencana dan pisau misterius eksekusi dewa untuk bertemu dengan telapak tangannya. Sungai kekacauan yang panjang bergetar hebat, dan Qin Mu serta Nyonya Surgawi Qiang meludahkan darah dari mata, telinga, mulut, dan hidung mereka. Perahu kecil itu hampir tenggelam ke sungai karena guncangan hebat. Surga celestialnya belum mencapai kesempurnaan sejati, dan 72 ruang singgasana belum mencapai kesempurnaan. Qin Mu menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk mengeksekusi Calamity Sword untuk menahan serangan lanjutan Yang Mulia Xiao. Dia berteriak, dia tidak bisa tinggal di alam surgawi terlalu lama. Nona Surgawi Qiang juga mempertaruhkan nyawanya. Keduanya dihancurkan oleh seni dewa mengerikan Yang Mulia Xiao hingga tulang mereka hampir patah. Kulit mereka meledak, dan tubuh mereka menjadi compang-camping dan menderita. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Akhirnya, budidaya Yang Mulia Xiao menurun drastis. Serangan balasan. Qin Mu sangat senang. Serang balik kepalamu. Qin Mu mengeksekusi teknik 3 elisir tubuh tuan dan mengarahkan perahu kecil itu pergi. Yang Mulia Xiao mendarat di sungai panjang dan mengendalikan pohon dao untuk mengejar mereka. Namun, perahu kecil itu sangat cepat dan segera meninggalkannya jauh di belakang. Tanpa 72 ruang tahta, aku tidak bisa tinggal lama di alam surga surgawi. Yang Mulia Xiao menghela nafas dan terus mengunci wanita Surgawi Qiang dan Qin Mu dengan kesadarannya, mengejar. Di perahu kecil, Qin Mu mengeksekusi teknik misterius penciptaan untuk segera memperbaiki tubuh jasmaninya. Nona Surgawi Qiang juga menyingkirkan pisau ilahinya dan memvisualisasikan tubuh jasmaninya untuk mencegah cedera. Keduanya saling memandang dengan rasa takut yang masih ada. Saya melihat Dewa Kaisar Langshuan. Tiba-tiba, mata Qin Mu berbinar, dan dia mengangkat alisnya untuk melihat ke kejauhan. Dia berkata dengan gembira, Langshuan jelas merupakan kesemek lembut yang dapat dengan mudah dihancurkan. Ayo pergi dan bunuh dia. Nona Surgawi Qiang sangat marah. Dia mengangkat dua pisau ilahi dan mengarahkannya ke Qin Mu. Ia berkata dengan keras, cukup, Yang Mulia Mu. Kupikir kau punya ide busuk ini untuk menipuku, tapi aku tidak mengira kau akan melakukannya sendiri. Kita berada di perahu yang sama. Jika kau terus mengacau, perahu ini bisa saja terbalik kapan saja. Jika kau terus mengacau, aku akan memotongmu sampai mati. Qin Mu dengan hati-hati mendorong pisau ilahi itu dan berkata sambil tersenyum, Dewa Kaisar Langshuan jelas tidak sekuat Yang Mulia Xiao. Dia orang yang jujur, dan mudah bagiku untuk bersekongkol melawannya. Pisau di tangan Nona Surgawi Qiang tidak bergerak.